miliarder nyamar jadi pengemis. Jatuh cinta pada gadis penjual sayur miskin. Langit Jakarta, bagi sebagian orang, adalah kanvas impian yang berkilauan. Bagi Elang Dirgantara, langit itu terasa seperti sangkar berlapis emas yang menyesakan. Pria berusia 28 tahun itu adalah wajah dari grup Dirgantara, sebuah kerajaan properti yang urat nadinya menjalar di separuh lini bisnis ibu kota. Ia punya segalanya, kekuatan finansial yang tak terhingga, wajah yang dipahat sempurna, dan nama yang melambangkan kekuasaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Elang merasa bahwa dirinya telah menjadi replika hampa dari harapan orang lain. Anda yakin dengan keputusan ini, Tuan Elang? Meninggalkan rapat direksi penting. Hanya untuk apa? Penelitian? Suara bariton khas Wisnu, kepala pengawal pribadinya, terdengar cemas di balik pintu ruangan penthouse-nya yang sunyi. Elang tidak menoleh. Ia hanya menatap keluar jendela, di mana lautan lampu kota terhampar seperti permadani berlian. Aku tidak akan meninggalkannya, Wisnu. Aku hanya akan mengamatinya dari jarak yang berbeda. Elang tahu, grup Dirgantara sedang sakit. Bukan sakit finansial, tapi sakit moral. Pamannya, Surya, yang selama ini ia percaya, ternyata perlahan menyuntikkan racun keserakahan dan korupsi. Elang merasa perlu menarik diri, bukan untuk lari, melainkan untuk melihat cermin perusahaannya dari sudut pandang korban, sudut pandang mereka yang tidak punya apa-apa. Aku butuh kejujuran yang murni, Wisnu. Kejujuran yang tidak bisa dibeli, yang tidak takut oleh ancaman uangku. Ujar Elang, suaranya pelan, lebih seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Dan aku butuh jawaban atas pertanyaan yang menghantuiku. Apakah ketulusan itu masih ada di dunia ini? Keputusan gila itu pun lahir, menanggalkan identitas Elang Dirgantara, menghapus jejak digitalnya untuk sementara, dan menghilang ke tengah keramaian. Beberapa jam kemudian, di sebuah sudut kota yang jauh dari menara kacanya, lahirlah Bara. Bukan nama lengkap, hanya Bara. Pakaian lusuh yang ia kenakan sengaja ia dapatkan dari toko barang bekas di pinggiran kota. Wajah tampannya disamarkan oleh janggut tipis yang tidak terawat dan topi bisbol kusam yang selalu menaungi matanya. Posturnya yang tegap kini ia buat sedikit membungkuk, seolah memikul beban tak terlihat. Elang Dirgantara, sang penguasa, kini hanya Bara, seorang gelandangan tanpa asal-usul. Bara memilih lokasi penyamaran yang paling ia curigai menjadi titik panas konflik perusahaannya. Pasar tradisional, Pelita. Sebuah pasar yang sudah berusia puluhan tahun, kini terancam digusur untuk proyek mal ambisius yang dikendalikan Surya. Sejak subuh, Bara duduk diam di sebuah bangku kayu reot dekat pintu masuk pasar. Bau rempah, tanah basah, dan keringat bercampur di udara, sebuah kontras yang menusuk bagi hidungnya yang terbiasa aroma pendingin ruangan dan kopi premium. Kebanyakan orang menghindar, bahkan para pedagang pun menjaga jarak, memberi tatapan curiga pada orang baru yang hanya duduk termenung tanpa melakukan apa-apa. Kecuali satu orang. Gadis itu berdiri di lapak sayuran paling ujung. Lapak sederhana yang hanya beralaskan terpal usang dan disinari lampu bohlam kuning. Namanya Mentari. Mentari, 24 tahun, adalah perwujudan nama yang ia sandang. Meskipun wajahnya seringkali dihiasi peluh dan kelelahan, ada cahaya yang memancar dari matanya, seolah ia membawa matahari kecil di dalam dirinya. Rambutnya diikat kuda sederhana, tangannya kasar dan cekatan memotong sayur, sebuah bukti perjuangan hidup yang tak pernah padam. Mentari adalah tulang punggung keluarga. Ayahnya, yang bernama Bapak Gunawan, seorang mantan insinyur bangunan yang kini terbaring sakit karena penyakit paru-paru kronis, hanya bisa mengandalkan hasil jualan Mentari. Setiap pagi, Mentari selalu melihat Bara, pengemis baru di pasar. Ia tidak terlihat seperti peminta-minta biasa. Pakaiannya memang lusuh, tapi mata itu terlihat terlalu tajam, terlalu dalam, terlalu penuh dengan cerita yang tak terucapkan untuk seorang gelandangan. Hari ketiga Bara duduk di sana, Mentari memutuskan untuk bertindak. Pukul 8 pagi, setelah sibuk melayani pembeli pertama, Mentari berjalan mendekati Bara. Di tangannya, ada bungkusan kertas minyak yang memancarkan aroma nasi dan tempe orek. Bara, yang sedari tadi pura-pura tidur dengan topi menutupi wajah, merasakan kehadiran Mentari. Ia bisa mencium aroma sabun murah yang samar-samar, sebuah wangi sederhana yang terasa asing dan menenangkan.
Mentari tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan bungkusan nasi itu perlahan di pangkuan Bara. Bara membuka mata. Ia menatap Mentari, lalu bungkusan itu. Ini, suara Mentari lembut, sedikit parau karena baru saja berteriak menawarkan kangkung. Ia tersenyum, senyum yang membuat Bara merasa ada ribuan kepingan es di dadanya yang mencair seketika. Jangan cuma lihatin orang makan, Mas. Nanti laparmu jadi penyakit. Bara terdiam. Ia, Elang Dirgantara, yang hartanya mampu membeli 10 pasar ini, baru saja diberi sedekah oleh seorang gadis penjual sayur yang jelas hidupnya jauh lebih sulit darinya. Perasaan malu, terharu, dan rasa bersalah bercampur aduk. Saya tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Gumam Bara, suaranya sengaja dibuat serak dan rendah agar tidak dikenali. Mentari tertawa kecil. Suara tawanya seperti lonceng yang berbunyi merdu di tengah hingar-bingar pasar. Nggak usah dibalas, Mas. Rezeki itu datangnya dari banyak pintu. Anggap saja ini pintu rezeki dari saya. Hari ini kamu diberi, besok lusa, kalau kamu sudah punya, kamu yang beri orang lain. Begitu saja siklusnya. Mentari lalu menunjuk bangku kayu kecil di samping lapaknya. Lain kali, kalau mau cerita, sini duduk di bangku itu. Biar nggak kedinginan. Kamu bisa bantu jagain lapakku sebentar kalau aku ke toilet. Tapi janji ya, jangan sampai kabur bawa sayurku. Mentari mengedipkan mata. Candaan itu terasa tulus tanpa ada niat meremehkan. Bara hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Hatinya, yang selama ini sekeras karang, kini terasa digerus ombak kelembutan Mentari. Ia mengambil nasi bungkus itu, membukanya. Rasanya sederhana, namun menjadi makanan paling nikmat dan paling jujur yang pernah ia santap. Saat itu juga, di bawah terik matahari pagi, Elang Dirgantara tahu bahwa tujuan penyamarannya telah bergeser. Bukan lagi tentang menyelidiki korupsi di perusahaannya, tapi tentang memahami dan melindungi cahaya murni di mata Mentari. Ia kembali duduk di bangku pasar sore harinya, saat Mentari sedang merapikan sisa dagangannya. Nama saya Bara, kata Elang, memperkenalkan diri dengan suara yang sudah ia latih agar terdengar meyakinkan sebagai orang terbuang. Mentari tersenyum. Saya Mentari. Sudah tahu, kan? Semua orang di sini manggil saya Mentari Sayur. Kenapa kamu baik sekali padaku, Mentari? Tanya Bara, jujur. Mentari menyandarkan badannya ke tiang lapak. Tatapannya menerawang. Dulu, waktu ayah masih sehat, beliau selalu bilang, jangan pernah meremehkan siapapun, nak. Karena kita tidak pernah tahu, orang yang kita anggap paling rendah hari ini, mungkin menyimpan masa lalu yang paling berharga, atau masa depan yang paling cerah. Saya hanya ingat kata-kata ayah. Mentari lalu menceritakan tentang ayahnya, Bapak Gunawan. Ayah itu orang hebat loh, Mas. Dulu beliau insinyur, merancang gedung-gedung tinggi. Tapi nasibnya kurang baik, jatuh sakit. Sekarang cuma bisa terbaring di rumah kontrakan kecil, menghitung hari. Tapi beliau nggak pernah mengeluh. Ayah selalu bilang, ini cuma ujian. Bara merasakan sentakan kecil. Insinyur? Sebuah firasat tipis menghampirinya. Mengingatkannya pada dokumen lama grup Dirgantara yang menyebutkan nama seorang insinyur hebat di masa lalu. Ia menepisnya, tak mungkin kebetulan sekejam itu. Bagaimana dengan kamu, Mas Bara? Kamu seperti bukan orang biasa. Mata kamu nggak terlihat seperti orang yang sudah pasrah. Mentari membalikan pertanyaan, tatapannya menusuk ke balik topinya. Bara tertegun. Ia telah terbiasa membohongi dunia. Tapi berbohong di depan kejujuran Mentari terasa seperti dosa besar. Aku sedang mencari diriku yang hilang, Mentari. Aku kehilangan segalanya karena kebodohanku sendiri. Elang merangkai kata-kata yang mengandung setengah kebenaran. Ia memang kehilangan dirinya karena kebodohan mempercayai orang yang salah, Surya. Mentari mengangguk, menerima jawaban samar itu. Semua orang pernah salah, Mas. Yang penting, kamu mau mencari dirimu lagi. Jangan menyerah. Itu saja. Mentari lalu mengeluarkan termos kecil. Mau kopi pahit? Saya seduh sendiri. Kopi sachet murahan, tapi lumayan buat menghangatkan badan. Malam itu,
Bara dan Mentari berbagi kopi pahit, di bawah cahaya bohlam kuning yang remang-remang. Bara, sang miliarder, merasa lebih kaya dari sebelumnya. Ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan di ruang rapat manapun. Ia berjanji dalam hati, apapun rahasia yang ia bawa, apapun bahaya yang mengancam pasar ini, ia akan melindungi Mentari. Hubungan mereka pun dimulai dengan landasan yang paling rapuh. Kebohongan besar seorang miliarder yang diselimuti kebaikan tulus seorang gadis miskin. Bara tahu, jika identitasnya terbongkar, cinta yang mulai bersemi ini akan hancur seperti kristal yang dibanting ke lantai. Tapi ia tidak bisa pergi. Ia sudah jatuh. Jatuh cinta pada Mentari. Dan ia harus membersihkan nama perusahaannya dari kehancuran moral, yang mungkin, tanpa ia sadari, terkait erat dengan penderitaan gadis yang kini ia cintai. Kopi itu habis, menyisakan ampas pahit di dasar cangkir, sebuah metafora sempurna untuk rahasia besar yang akan segera terungkap dan menguji ketulusan mereka. Sejak pembicaraan mereka yang diakhiri dengan kopi pahit, bangku kayu di samping lapak Mentari telah menjadi singgasana Bara. Ia tidak lagi sekadar menumpang. Ia menjadi jangkar tak terlihat bagi Mentari. Setiap pagi, sebelum subuh menyentuh pasar Pelita, Bara sudah berada di sana, siap menerima senyum pertama Mentari yang baginya lebih berharga dari matahari terbit di atas menara kantornya. Ia membantu mengawasi dagangan, meski tangannya canggung memilah kangkung atau menata sawi. Para pedagang lain perlahan mulai menerima keberadaan Bara, menganggapnya sebagai penjaga lapak Mentari yang aneh tapi loyal. "Mas Bara, kamu kok nggak pernah mau dibayar sih?" tanya Mentari suatu pagi, saat Bara selesai membantunya mengangkat 2 keranjang penuh tomat. Peluhnya membasahi dahi, dan Mentari menyodorkan selembar uang 10 ribuan yang baru ia terima dari pembeli. Bara menggeleng. Topinya sedikit ia miringkan. "Aku sudah bilang, Mentari, bagiku, kopi dan tempe orek buatanmu itu bayaran yang lebih dari cukup. Uang itu, pakai saja untuk ayahmu." Wajah Mentari teduh. Ia tahu, Bara serius. Ia menyimpan kembali uang itu, menatap Bara dengan rasa haru yang semakin membesar. "Kamu ini misteri, Mas. Kamu nggak mau minta uang, tapi kamu selalu tahu kalau aku butuh bantuan mengangkat barang-barang berat. Kamu kayak bayangan yang materialis, ada tapi nggak bisa dipegang." Bara tersenyum di balik topinya. Tentu saja ia tahu. Sebagai elang, ia memiliki mata-mata bayangan di pasar itu, bukan untuk memata-matai Mentari, tetapi untuk mengetahui setiap detail kecil kesulitan yang dihadapi Mentari dan pasar ini. Ia ingin membantu, tetapi bantuan itu harus datang dalam batas-batas identitas Bara, tanpa mencurigakan. Suatu sore yang basah, Mentari terlihat sangat murung. Ia duduk di samping Bara, memeluk lututnya, dagangannya masih tersisa banyak. "Kenapa, Mentari? Daganganmu sepi?" tanya Bara, suaranya lembut. Mentari menggeleng pelan. "Bukan dagangan, Mas. Ayah." Ia menarik napas berat, seolah udara pun terasa sulit ditelan. Penyakitnya kambuh lagi. Semalam dia batuk darah. Dokter bilang paru-parunya semakin parah, harus sering kontrol, harus minum obat yang mahal. Mendengar kata batuk darah, hati Bara mencelos. Ia ingin berteriak kepada Gunawan, ayah Mentari, untuk segera pindah ke rumah sakit terbaik di Jakarta yang notabene adalah klien utama grup Dirgantara. Namun, ia hanya Bara. "Sudah dibawa ke puskesmas?" tanya Bara, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Sudah. Tapi obat yang diresepkan yang mahal itu, aku nggak sanggup beli. Harga sayur lagi turun, Mas. Aku sudah coba pinjam ke Mpok Leha di sebelah, tapi dia juga lagi kesulitan." Mentari mendongak. Matanya berkaca-kaca, memantulkan cahaya lampu jalan yang buram. "Aku nggak tahu lagi harus pinjam kemana. Rasanya aku pengen menjerit. Mas, kenapa hidup ini sekejam ini? Ayahku orang baik. Kenapa dia harus menderita seperti ini?" Bara meraih tangan Mentari yang kasar karena pekerjaan, menggenggamnya erat, memberinya kekuatan yang ia sendiri tidak yakin mampu ia berikan. "Jangan pernah bilang hidup itu kejam, Mentari. Mungkin hidup itu sedang mengujimu, seberapa kuat kamu. Dan kamu sudah sangat kuat. Ayahmu pasti bangga." Di malam harinya, Bara kembali menghilang.
Ia menyelinap masuk rumah kontrakan Mentari dengan bantuan jaringan keamanannya, bukan untuk mencuri, melainkan untuk menaruh sebuah amplop tebal berisi uang tunai untuk membeli obat, tanpa meninggalkan jejak. Ia juga diam-diam memanggil dokter spesialis terbaik di bawah cover Yayasan Amal, meminta dokter tersebut mengunjungi dan memeriksa Bapak Gunawan tanpa biaya. Keesokan harinya, Mentari datang ke pasar dengan wajah sedikit cerah. "Mas Bara, aku nggak tahu harus bilang apa," serunya. Wajahnya berseri-seri seperti habis disiram embun pagi. "Semalam, tiba-tiba ada dokter spesialis yang datang ke rumahku. Dia bilang dari Yayasan Amal. Dia periksa ayahku, dan ini yang paling gila. Mas, di bawah bantal ayah, ada uang tunai yang cukup untuk beli obat-obatan selama sebulan." Mentari memeluk Bara, refleks dan spontan. Ia melepaskannya dengan cepat karena malu. "Maaf, Mas. Aku terlalu senang. Aku nggak tahu siapa yang ngirim, tapi aku yakin ini keajaiban. Atau mungkin kamu, Mas." Bara hanya tertawa serak, tawa yang terdengar misterius. Aku cuma pengemis butut, Mentari. Mana mungkin aku bisa mendatangkan dokter spesialis dan uang sebanyak itu? Itu benar-benar keajaiban. Hadiah dari Tuhan untuk anak yang sangat baik sepertimu." Meskipun Bara menyangkal, keyakinan di hati Mentari bahwa Bara adalah sumber kebaikan itu semakin menguat, meskipun ia tidak tahu bagaimana seorang gelandangan bisa memiliki kekuatan seperti itu. Namun, kebahagiaan itu hanya berumur pendek. Di pertengahan hari, suasana pasar mendadak tegang. Seorang pria bertubuh besar, berambut cepak, yang dikenal sebagai Badu, preman pasar yang terkenal memalak pedagang, tiba-tiba datang ke lapak Mentari. Badu bekerja untuk Surya, Paman Elang, memastikan pasar itu tidak akan melawan saat digusur nanti. "Mentari, mana setoran mingguanmu? Jangan sok polos." "Ya, sudah 2 minggu kau menunda," bentak Badu, suara basnya memecah keramaian. Mentari gemetar. Ia memang sengaja menunda, karena uangnya benar-benar habis untuk obat ayahnya. "Maaf, Bang Badu. Minggu ini sedang sepi, ayah saya juga sakit." Badu tidak peduli. Matanya memandang sinis. Lalu ia melihat Bara yang duduk diam di bangku kayu. "Oh, lihat. Sekarang kau punya anjing penjaga baru? Pengemis butut ini? Heh, gelandangan. Jangan mentang-mentang duduk di sini, kau jadi merasa jagoan." Badu menendang keranjang tomat Mentari, hingga beberapa buah tomat menggelinding di tanah becek. Kemarahan Elang memuncak. Perusahaan yang seharusnya ia pimpin, kini dikendalikan oleh pamannya untuk menindas orang-orang tak bersalah seperti Mentari. Bara tidak tahan lagi. Aura Elang Dirgantara, sang pemimpin, mendadak mengalahkan identitas Bara, si gelandangan. Bara berdiri. Posturnya yang tinggi menjulang, dan matanya yang tajam menatap lurus ke mata Badu. Topinya sedikit tergeser, memperlihatkan separuh wajahnya yang kini tampak dingin dan penuh otoritas. "Ambil tanganmu dari barangnya," suara Bara rendah, tetapi mengandung perintah yang membuat Badu terdiam sesaat. Nada suara itu bukan nada seorang pengemis, melainkan suara yang terbiasa memberi perintah kepada ribuan karyawan. Badu terkejut. Ia merasa ada hawa dingin yang menjalar dari tatapan mata Bara. Namun, ia harus menjaga reputasinya. "Kau pikir kau siapa? Hah? Mau sok jagoan di markas orang? Sana minggir." Badu mencoba mendorong Bara, tetapi Bara tidak bergerak, seolah-olah Badu baru saja mendorong tembok beton. "Aku bilang, ambil tanganmu," ulang Bara. Kali ini suaranya lebih dingin, membuat beberapa pedagang lain yang biasanya takut pada Badu, kini menoleh karena penasaran dengan si pengemis pemberani itu. Bara sengaja menggunakan diksi yang tegas dan formal, diksi yang sangat asing di lingkungan pasar. "Kau berani mengancamku? Hah? Kau itu cuma sampah jalanan." Badu mengangkat tangannya, siap melayangkan pukulan. Tepat sebelum tangan Badu menyentuh Bara, Bara dengan cepat meraih pergelangan tangan Badu, memelintirnya sedikit, gerakan yang cepat dan terlatih, hasil dari latihan bela diri pribadinya sebagai elang. "Aku tahu siapa yang mengirimmu, Badu. Dan aku tahu, bosmu itu akan menyesal jika dia menyentuh sehelai rambut pun dari gadis ini. Kau hanya pion. Jangan membuat dirimu menjadi korban lebih lanjut," bisik Bara,
Suaranya mengandung ancaman yang nyata. Badu merasakan sakit yang luar biasa di pergelangan tangannya dan melihat sorot mata Bara yang benar-benar tanpa rasa takut, langsung ciut. Ia adalah preman, tetapi ia tahu kapan harus mundur di hadapan kekuatan yang lebih besar dan tak terduga. Ia melepaskan diri dari Bara. Wajahnya pucat. Awas kau. Aku akan bilang bosku. Badu mengancam, lalu lari tergesa-gesa. Mentari hanya bisa mematung di tempatnya. Ia menatap Bara dengan mata penuh pertanyaan. Bara, si pengemis, baru saja mengalahkan preman pasar hanya dengan tatapan dan sedikit gerakan tangan. Mas Bara, kamu kenapa bisa begitu? Kamu nggak apa-apa. Mentari menghampiri Bara, memegang lengan Bara, memastikan Bara tidak terluka. Bara kembali memasang mimik Bara, si gelandangan yang lemah, dan merapikan topi yang miring. Aku tidak apa-apa, Mentari. Hanya refleks. Aku hanya tidak suka melihat orang lain menindasmu. Mungkin, karena aku pernah melihat keadilan yang direnggut dengan kejam. Aku hanya melindungi apa yang harus dilindungi. Mentari tidak puas dengan jawaban itu. Ia melihat secercah kekuatan yang begitu kontras dengan identitas Bara yang ia kenal. Ia sadar, Bara menyimpan sebuah permata di balik lumpur kepura-puraan. Kamu bukan cuma pengemis, Mas. Siapa kamu sebenarnya? Tanyanya. Suaranya mengandung campuran kekaguman dan kecurigaan. Bara menatap Mentari. Di matanya terpancar kekecewaan pada dirinya sendiri karena hampir saja membongkar penyamarannya. Ia tidak bisa mengatakan kebenaran. Belum saatnya. Aku hanya seorang pria yang mencintaimu, Mentari, bisik Bara, menggunakan satu-satunya kebenaran yang ia miliki untuk mengalihkan pembicaraan. Kalimat itu tulus, datang dari hati elang. Mentari tersipu. Seluruh pertanyaan di kepalanya mendadak lenyap ditelan perasaan. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ia juga mulai menaruh hati pada sosok Bara yang misterius, meskipun ia merasa Bara adalah teka-teki yang bisa menghancurkannya kapan saja. Sementara itu, di sebuah kantor mewah, Surya, Paman Elang, menerima laporan Badu. Ada pengemis aneh, melawan, dan tahu aku bosnya. Surya merengut. Ia memutar pulpen emas di tangannya. Matanya menyipit penuh perhitungan. Cari tahu siapa dia. Cek semua CCTV di sekitar pasar. Aku tidak suka ada benalu yang berani mengganggu rencanaku. Dan Badu, jangan biarkan penggusuran pasar itu tertunda. Aku ingin pasar itu rata dengan tanah minggu depan. Surya tidak tahu, pion yang ia anggap sampah jalanan, itu adalah keponakannya sendiri, yang sedang mengumpulkan bukti untuk menjatuhkannya, dan telah jatuh cinta pada gadis yang akan menjadi kunci dari seluruh warisan gelap keluarganya. Rantai peristiwa telah mulai terjalin, dan konflik yang jauh lebih besar dari sekadar penggusuran pasar akan segera meledak. Sejak insiden perkelahian kecil dengan Badu, hubungan Bara dan Mentari memasuki fase yang lebih dalam. Mentari, meskipun masih menyimpan teka-teki besar tentang siapa Bara sebenarnya, memilih untuk menyimpan pertanyaannya. Tatapan Bara yang penuh ketulusan, ditambah keberaniannya membelanya, telah menenggelamkan logika dan keraguannya. Mereka kini berbagi bukan hanya kopi pahit, tetapi juga rahasia sunyi di antara hiruk-pikuk pasar. Semua orang jadi segan sama kamu, Mas, kata Mentari sambil tertawa kecil, saat Bara membantunya menimbang beberapa ikat bayam. Badu tidak pernah lagi lewat lapak ini. Kayaknya dia benar-benar takut sama kamu. Bara tersenyum samar, membiarkan rahasia itu menjadi selimut hangat bagi hubungannya. Aku hanya berdiri di tempat yang benar, Mentari. Keadilan itu punya kekuatan sendiri, kau tahu. Di sisi lain, ancaman penggusuran pasar tidak mereda, melainkan semakin membayangi. Spanduk besar berwarna merah mencolok kini terpampang di gerbang utama Pasar Pelita, mencantumkan logo grup Dirgantara yang angkuh dan batas waktu pengosongan lahan, 2 minggu. Melihat spanduk itu, Mentari merasa jiwanya ditarik paksa dari tubuhnya. Ia merasakan keputusasaan yang dingin menusuk hingga ke tulang. Lapak ini bukan hanya sumber penghasilan, ini adalah warisan perjuangan keluarga, tempatnya menghabiskan seluruh hidupnya. 2 minggu, Mas, bisik Mentari, suaranya tercekat. Ia duduk lunglai di samping Bara. Hanya 2 minggu. Setelah itu, kami harus pindah.
Ayahku. Bagaimana dengan ayahku? Bagaimana kami akan hidup di tempat lain tanpa modal? Bara menatap logo perusahaannya sendiri yang tercetak di spanduk itu. Rasa jijik dan amarah menyelimuti dirinya. Paman Surya benar-benar gila kekuasaan, menggunakan kekuatannya untuk mencabut akar kehidupan orang-orang kecil. Kita akan melawan, Mentari, kata Bara, nadanya tegas, tak ada keraguan. Kamu bilang ayahmu insinyur hebat, kan? Pasti ada dokumen kepemilikan atau izin yang mereka abaikan. Kita tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Mentari menggeleng, putus asa. Melawan siapa? Mas? Kita hanya penjual sayur. Mereka itu grup Dirgantara. Raksasa yang kakinya terbuat dari emas dan beton. Kita cuma semut. Mas, mau melawan dengan apa? Dengan tusuk gigi. Bara meraih kedua tangan Mentari, memaksanya menatap matanya. Kita melawan dengan kebenaran, Mentari. Dan jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Kamu punya hati yang kuat, itu jauh lebih berharga dari semua uang mereka. Malamnya, setelah pasar sepi, Bara bertransformasi menjadi elang. Ia diam-diam memasuki kantor arsip grup Dirgantara. Ia harus menemukan celah hukum, atau setidaknya, menemukan akar masalah mengapa pasar pelita ini menjadi target utama pamannya. Elang menghabiskan malam itu dikelilingi tumpukan dokumen tua yang berdebu. Matanya yang tajam menyisir setiap baris, setiap tanda tangan. Hingga akhirnya, jari-jarinya menyentuh sebuah folder lusuh yang tersembunyi. Folder itu bertuliskan, Proyek Pendirian Awal, Kemitraan Sipil 1990. Di dalamnya, Elang menemukan dokumen yang membuat darahnya berdesir dingin. Sebuah perjanjian pendirian awal grup Dirgantara. Ada 3 nama pendiri, ayahnya, seorang kolega lama, dan Hardiman Gunawan. Hardiman Gunawan. Nama itu terpatri jelas sebagai pemilik 30% saham awal perusahaan. Elang mengenal nama Gunawan. Itu nama belakang ayah Mentari. Jantung Elang berdetak lebih cepat. Ia mencari dokumen pengalihan saham, dan menemukan surat pengunduran diri yang ditandatangani di bawah tekanan, penuh kejanggalan hukum, yang menuduh Hardiman melakukan penipuan. Dokumen itu diotaki oleh Surya dan ayah rekan pendiri lainnya, yang kini menjabat dewan direksi. Saat itu, teka-teki Bara dan Mentari menemukan kepingan yang saling mengunci. Ayah Mentari, Bapak Gunawan, bukan sekadar insinyur biasa yang bangkrut. Beliau adalah salah satu pendiri grup Dirgantara yang haknya dirampas. Surya, pamannya, bukan hanya ingin menggusur pasar, ia ingin memadamkan sisa-sisa jejak keluarga Gunawan yang tersisa. Kisah cintanya yang ia kira hanya pelarian, kini menjadi takdir dan misi penebusan. Keesokan paginya, Bara kembali ke pasar pelita dengan beban rahasia yang semakin berat, tetapi dengan tujuan yang semakin jelas. Ia tidak hanya harus menyelamatkan Mentari dari penggusuran, ia harus mengembalikan warisan yang dicuri dari keluarganya. Mentari menyambutnya dengan wajah lelah. Mas, aku sudah putuskan. Aku akan mencoba menemui pimpinan grup Dirgantara. Aku akan memohon. Aku akan berlutut jika perlu, katanya dengan nada penuh tekad, meskipun matanya dipenuhi ketakutan. Bara merasakan sengatan di hatinya. Mentari akan menemui Elang Dirgantara, tanpa tahu bahwa Elang sedang duduk di sampingnya dalam wujud Bara. Jangan, Mentari, cegah Bara cepat. Jangan buang waktumu. Para petinggi perusahaan itu tidak akan peduli dengan air matamu. Mereka hanya peduli pada uang. Mereka kejam, dan mereka hanya akan mempermalukanmu. Lalu aku harus bagaimana, Mas? Tanya Mentari, air matanya mulai menetes. Aku tidak bisa hanya diam. Ayahku, kondisinya semakin menurun. Aku harus berjuang untuknya. Bara memegang bahu Mentari, tatapannya lembut namun kuat. Percayalah padaku. Aku akan menemukan jalannya. Beri aku waktu, Mentari. Aku sedang mencari seseorang yang bisa membantumu, seseorang yang punya akses ke dalam perusahaan itu, yang masih memiliki hati nurani. Mentari menatap Bara, mencoba membaca kebenaran di balik mata itu. Siapa, Mas? Siapa orang itu? Kamu kok seolah tahu semuanya. Bara hanya tersenyum tipis. Senyum yang mengandung sejuta rahasia.
Dia adalah diriku yang lain. Diriku yang sedang aku cari. Aku hanya butuh waktu untuk menemukannya dan membawanya kembali. Mentari menghela napas panjang, memutuskan untuk mempercayai instingnya, yang selalu mengatakan bahwa Bara adalah sosok pelindung. Baiklah, Mas. Aku akan mempercayaimu. Tapi jangan pernah menghilang tanpa kabar. Ya? Jangan buat aku merasa sendirian lagi. Aku janji, aku akan ada di sini. Janji Bara, dan janji itu terasa seperti sumpah. Beberapa hari berlalu. Di pasar, ketegangan semakin memuncak. Badu kembali, kali ini bersama 2 orang suruhan yang lebih besar, dan seorang pria berjas yang membawa gulungan kertas. Nona Mentari, sapa pria berjas itu sinis, mengabaikan Bara yang duduk di samping Mentari. Saya Reno, dari bagian hukum grup Dirgantara. Ini adalah surat perintah pengosongan lanjutan. Waktu kalian hanya tinggal 3 hari. Mentari berdiri tegak, mencoba melawan rasa takut yang mencengkeramnya. Kami akan melawan secara hukum. Tanah ini kami tempati turun-temurun. Reno tertawa meremehkan. Hukum? Hukum milik siapa? Nona? Grup Dirgantara punya 100 pengacara terbaik di negara ini. Kalian punya apa? Bawang dan kangkung? Jangan buang waktu. Nona, terima saja kompensasi yang kami berikan. Cuma cukup untuk sewa kamar kos sebulan, tapi lumayanlah. Mendengar kata-kata meremehkan itu, Bara, yang sudah tahu seluruh kebenaran tentang warisan keluarga Mentari, merasa darahnya mendidih. Ia adalah pemilik perusahaan ini, dan mereka menggunakan namanya untuk menindas pemilik sah lainnya. Bara bangkit, berdiri di antara Mentari dan Reno. Tunggu sebentar, Bapak Reno, kata Bara santai. Suaranya tidak lagi serak, melainkan terdengar berwibawa, penuh perhitungan. Reno menoleh, jijik melihat si pengemis yang berani mencampuri urusan. Kau siapa? Gelandangan? Jangan halangi urusan bisnis. Bara menggeser sedikit posisi topinya, menampakkan tatapan elang yang dingin dan menganalisis. Saya hanya ingin memberitahu Anda, proyek penggusuran ini cacat hukum, Bapak Reno. Anda berani mengklaim tanah yang secara de facto dan de jure masih berada dalam sengketa hak waris yang belum tuntas. Jika Anda melanjutkan ini, Anda tidak hanya melanggar hukum perdata, tetapi juga terlibat dalam penipuan waris yang bisa membawa bos Anda, Tuan Surya, ke penjara seumur hidup. Reno terperangah. Wajahnya mendadak pucat. Kata-kata itu, diksi hukum yang digunakan, dan nada otoritas dalam suara si pengemis itu bukan bahasa pasar. Itu bahasa ruang rapat. Bagaimana mungkin gelandangan ini tahu tentang sengketa hak waris dan penipuan waris di tubuh internal grup Dirgantara? Hanya sedikit orang yang tahu tentang kelemahan hukum itu, dan salah satunya adalah elang Dirgantara sendiri. Bara melanjutkan, suaranya seperti cambuk yang memecut udara. Sampaikan pada atasan Anda, Tuan Surya, untuk membatalkan rencananya. Atau dia akan tahu akibatnya. Katakan padanya, bahwa mata-mata yang ia cari sudah tahu segalanya. Dan dia adalah orang yang paling ia anggap remeh. Reno gemetar. Ia cepat-cepat menarik Badu dan anak buahnya. Tidak peduli lagi pada Mentari atau lapaknya. Ia harus melaporkan keganjilan ini segera kepada Surya. Si pengemis ini tahu terlalu banyak. Mentari menatap punggung Reno yang menjauh, lalu berbalik menatap Bara. Ia melihat Bara merapikan topinya, kembali menjadi sosok Bara yang tenang, tetapi aura elang masih samar-samar tertinggal di udara. Mas Bara, kamu bukan mata-mata, kan? Kamu tahu tentang Tuan Surya? Kamu tahu tentang sengketa? Siapa kamu sebenarnya? Mentari, kali ini, tidak bisa menahan pertanyaan itu lagi. Bara menghela napas. Ia menatap mata Mentari, matanya penuh cinta dan penyesalan. Ia tahu, tirai rahasia akan segera terbuka. Mentari, ada sebuah kisah besar di balik penderitaan ayahmu. Sebuah kisah yang melibatkan grup Dirgantara. Aku datang ke sini karena aku harus membersihkan dosa perusahaan yang dulu kakekmu ikut dirikan. Aku janji, aku akan menceritakan segalanya. Tapi aku mohon, berikan aku 1 hari lagi. Hari ini, aku akan siapkan segalanya untuk menyelamatkanmu. Dan lusa,
Aku akan menceritakan siapa diriku yang sesungguhnya. Mentari hanya bisa mengangguk pelan. Hatinya berdebar tak karuan. Ia tahu, di depannya duduk seorang ksatria yang menyembunyikan mahkota di balik pakaian compang-campingnya. Ia telah jatuh cinta pada Bara, dan ia siap menghadapi kebenaran, seburuk apapun kebenaran itu. Ketegangan antara cinta yang tulus dan rahasia yang menghancurkan kini mencapai puncaknya, siap meledak kapan saja. Malam itu adalah malam terakhir Bara mengenakan penyamaran sempurna itu. Kata-kata yang ia lontarkan kepada Reno di siang hari telah memicu gempa kecil di internal grup Dirgantara. Sebagai elang Dirgantara, ia harus segera kembali ke singgasananya, namun kali ini bukan sebagai CEO yang linglung, melainkan sebagai singa yang siap mencabik-cabik. Bara meninggalkan pasar pelita setelah Mentari tertidur lelap di kontrakan mereka. Di balik gelapnya malam, ia bergerak menuju sebuah apartemen rahasia yang ia siapkan, tempat identitasnya yang sebenarnya tersimpan rapi. Di sana, Wisnu, kepala pengawalnya yang setia, telah menunggu dengan cemas. "Anda benar-benar melewati batas, Tuan Elang," ujar Wisnu, sambil menyerahkan setelan jas mahal yang sudah disiapkan. "Melawan antek-antek Surya secara langsung, itu terlalu berisiko. Surya pasti sudah tahu Anda adalah sumber informasi mereka." Elang, yang kini kembali mengenakan pakaian yang mencerminkan kekuasaannya, menatap bayangannya di cermin. Wajahnya yang ditumbuhi janggut tipis kini terlihat lebih matang dan keras. "Aku harus melakukannya, Wisnu. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyentuh Mentari atau pasar itu lagi. Aku sudah menemukan kebenaran yang jauh lebih besar dari sekadar korupsi. Paman Surya telah mencuri hak waris seorang pendiri perusahaan, dan cucunya adalah Mentari." Wisnu terperangah. Kabar itu sungguh mengejutkan. "Jadi, penyamaran Anda ini, Tuan, ternyata adalah sebuah takdir." "Mungkin," jawab Lang, mengencangkan dasinya. "Tapi aku sudah jatuh cinta pada gadis itu, Wisnu. Bukan karena dia ahli waris, tapi karena dia adalah satu-satunya kejujuran yang aku temukan di dunia yang penuh kebohongan ini. Sekarang, kita tidak punya waktu untuk sentimentalitas. Surya sudah tahu ada mata-mata. Kita harus bergerak cepat sebelum dia mengambil langkah ekstrim." Rencana Lang sangat detail dan agresif. Pertama, ia harus mengamankan pasar pelita. Kedua, ia harus memblokir seluruh aset Surya. Ketiga, ia harus mempersiapkan semua dokumen warisan untuk Mentari, sekaligus menyusun strategi untuk mengungkapkan dirinya pada Mentari tanpa menghancurkan hati gadis itu. Pagi menjelang, Lang tiba di gedung Dirgantara, mengabaikan tatapan kaget para staf yang mengira ia sedang cuti panjang. Aura yang ia bawa kini berbeda. Ada ketenangan seorang penguasa yang telah lama berkelana di gurun, dan kini kembali membawa oasis. Ia langsung menuju ruangannya. Di sana, Surya sudah menunggunya, tampak tegang dan gelisah. "Elang, dari mana saja kau? Kami mencarimu. Kau tahu betapa kacaunya perusahaan tanpamu." Surya mencoba bersikap sebagai paman yang khawatir. Elang tidak duduk. Ia berdiri di belakang meja besarnya, seperti patung marmer yang diselimuti kekuasaan. Matanya lurus menatap Surya, tatapan yang dingin, tak kenal kompromi, jauh berbeda dari tatapan keponakan yang dulu mudah dipermainkan. "Aku mencari kebenaran, Paman," jawab Lang, suaranya pelan namun menusuk. "Dan aku menemukannya. Di tempat yang paling kotor, di tengah-tengah orang-orang yang paling kau remehkan." Surya berpura-pura tidak mengerti. "Kebenaran apa yang kau bicarakan? Apa kau stres karena terlalu lama bekerja, Elang? Biar kuberikan kau cuti lagi." "Aku tahu tentang pasar pelita," potong Elang tanpa basa-basi. "Aku tahu tentang deal rahasiamu dengan kontraktor untuk menaikkan anggaran hingga 3 kali lipat. Aku tahu tentang badan hukum pasar yang kau anggap sudah mati. Dan aku tahu tentang Bapak Hardiman Gunawan." Wajah Surya langsung pucat, seputih kertas HVS di mejanya. Nama, Hardiman Gunawan, baginya seperti mantra kuno yang seharusnya tidak pernah diucapkan lagi. "Apa yang kau tahu tentang si tua bangka itu?" tanya Surya, suaranya meninggi, mencoba menutupi rasa paniknya. "Aku tahu dia adalah salah satu pendiri perusahaan ini," ujar Elang, kini nadanya berubah menjadi sangat berbahaya. "Dan aku tahu kau mencuri haknya, memfitnahnya,
dan merampas 30% saham awal perusahaan. Kau tidak hanya mencuri uang perusahaan, Paman. Kau mencuri masa depan dan kehormatan sebuah keluarga, dan kau masih berani menggusur cucunya dari satu-satunya tempat ia mencari nafkah. Surya tertawa hambar, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Hanya bualan. Itu dokumen lama, Elang. Kau tidak punya bukti apa-apa. Elang menjentikkan jari. Wisnu, yang berdiri di pintu, langsung masuk dan meletakkan sebuah folder tebal di meja. Aku punya salinan otentik dari dokumen perjanjian awal, surat pengunduran diri yang ditandatangani di bawah tekanan, dan rekaman pengakuan dari salah satu mantan dewan direksi yang sudah kau singkirkan. Jelas Elang, suaranya kini penuh kemenangan. Dan yang paling penting, Paman, aku punya pengakuan dari Badu, preman pasar suruhanmu, yang mengakui keterlibatannya dalam intimidasi. Surya benar-benar terpojok. Ia sadar, singa yang ia kira masih anak kucing ini sudah menjadi pemburu yang mematikan. Kau menghancurkanku, Elang. Hanya demi pasar butut itu, teriak Surya. Aku tidak menghancurkanmu, Paman. Kau menghancurkan dirimu sendiri, balas Elang dingin. Dan aku tidak melakukannya demi pasar. Aku melakukannya demi keadilan, dan demi orang yang kucintai, yang ternyata adalah cucu dari korbanmu. Sebelum Surya sempat bereaksi, Elang menekan tombol interkom. Tolong hubungkan saya dengan bagian hukum dan seluruh dewan direksi. Saya ingin mengadakan rapat darurat dalam 15 menit. Dan sebelum itu, panggil keamanan. Paman Surya akan menunggu di ruang tunggu. Dia dalam status dinonaktifkan sementara. Sementara di Pasar Pelita, Mentari menjalani hari itu dengan hati yang terasa seperti kapas yang ditiup angin, ringan namun rapuh. Ia menatap bangku kayu bara yang kosong. Rasa rindu bercampur ketakutan menyelimutinya. Bara sudah berjanji, hari ini ia akan menyiapkan segalanya, dan lusa ia akan mengungkap rahasianya. Tiba-tiba, kekacauan terjadi. Bukan preman, melainkan mobil-mobil mewah berlogo grup Dirgantara datang. Kali ini, dipimpin oleh Reno, si pria berjas dari bagian hukum, namun wajahnya kini tidak lagi sombong, melainkan penuh keringat dan ketakutan. Nona Mentari, Nona Mentari. Reno berlari panik menghampiri lapak sayur. Mentari menegang. Kalian datang lagi? Aku bilang aku tidak akan pergi. Reno langsung membungkuk. Sikapnya 180 derajat berbeda. Tidak, Nona. Kami datang untuk membatalkan semua. Seluruh proyek penggusuran Pasar Pelita dibatalkan. Ini, surat resminya. Ia menyodorkan dokumen yang baru saja dicetak, dengan cap dan tanda tangan Elang Dirgantara. Mentari mengambil surat itu, membaca kata demi kata. Matanya membelalak. Dibatalkan? Pasar Pelita aman? Dan ini, Reno melanjutkan, wajahnya memohon. Atas perintah langsung Tuan Elang Dirgantara, tanah ini, kini akan dialihkan hak lolanya kepada koperasi pasar, dan Nona Mentari ditunjuk sebagai ketua sementara untuk mengurus legalitasnya. Tuan Elang juga telah menyiapkan dana kompensasi dan pembangunan ulang untuk pasar ini, sebagai bentuk permohonan maaf perusahaan atas kesalahan internal kami. Mentari benar-benar tidak bisa mempercayai telinganya. Siapa yang berhasil dihubungi Bara? Siapa orang berhati nurani yang punya kekuasaan sebesar ini? Ia menatap dokumen itu. Tanda tangan di bawah nama Elang Dirgantara terlihat tegas dan berkarakter. Sama seperti tulisan yang ia lihat di catatan kecil pemberian Bara dulu. Mentari tersenyum lega. Air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Pasar mereka selamat. Ayahnya tidak perlu khawatir lagi. Namun, di tengah kelegaan itu, sebuah pikiran menusuknya tajam. Tuan Elang juga telah menyiapkan dana kompensasi dan pembangunan ulang. Atas perintah langsung Tuan Elang Dirgantara. Dia adalah diriku yang lain. Mentari teringat kata-kata Bara. Ia teringat tatapan mata Bara yang memiliki otoritas saat melawan Reno kemarin. Ia teringat kekuatan tak terduga Bara saat melawan Badu. Ia teringat bagaimana Bara selalu tahu detail internal perusahaan. Siapa kamu sebenarnya, Mas Bara? Mentari kini menyadari sesuatu yang mengerikan. Penolongnya dan kekuatan tertinggi di grup Dirgantara adalah satu orang yang sama. Ia menyusul Reno yang bergegas kembali ke mobil mewahnya. Tunggu!
Aku harus bicara dengan Tuan Elang Dirgantara. Di mana dia sekarang? Reno, yang kini takut setengah mati pada semua yang berbau pasar pelita, buru-buru menjawab. Tuan Elang ada di kantornya, Nona. Di gedung Dirgantara. Dia sedang memimpin rapat darurat. Mendengar konfirmasi itu, hati Mentari terasa hancur dan berdebar pada saat yang bersamaan. Bara adalah Elang. Pengemisnya adalah miliarder. Seseorang yang ia cintai telah menipunya dengan cara yang paling kejam, tetapi juga menyelamatkannya dengan cara yang paling heroik. Ia harus menemuinya. Ia harus pergi ke singgasana Elang Dirgantara dan menuntut kebenaran. Ia bergegas meninggalkan lapaknya, membawa hati yang remuk dan selembar surat penyelamatan yang berharga. Perjalanan Mentari menuju gedung Dirgantara terasa seperti melintasi dua dunia yang kontras. Dari hiruk-pikuk dan bau tanah pasar pelita, ia kini berada di dalam taksi yang membelah jalanan megapolitan. Di tangannya, ia memegang erat surat pembatalan penggusuran, sebuah bukti penyelamatan yang ironisnya membawa luka baru. Dadanya bergemuruh, bukan karena kegembiraan pasar yang selamat, melainkan karena gejolak emosi yang membakar. Rasa syukur dan cinta terbalut rasa dihianati. Bara adalah Elang. Kalimat itu berputar-putar di benaknya, sebuah bom waktu yang baru saja meledak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sosok yang begitu tulus berbagi kopi pahit dengannya adalah seorang penguasa yang kakinya terbuat dari emas? Setiap kata manis yang diucapkan Bara kini terasa seperti belati tajam yang menghujam, meninggalkan pertanyaan besar. Apakah semua itu hanya sandiwara mewah seorang miliarder yang sedang mencari hiburan? Setibanya di gedung Dirgantara, sebuah menara kaca yang menjulang angkuh, Mentari menarik napas panjang. Ia berjalan melewati pintu putar otomatis, memasuki lobi yang diselimuti marmer mengkilap dan dihiasi lampu kristal. Dinginnya pendingin ruangan menusuk kulitnya, sebuah kontras keras dari hangatnya pasar yang biasa ia kenal. Resepsionis berseragam rapi, seorang wanita muda dengan tatapan menilai, langsung menatap Mentari dari atas hingga bawah. Pakaian Mentari yang sederhana, meskipun rapi, tampak sangat kontras dengan kemewahan lobi itu. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Tanya resepsionis itu, nadanya formal namun terdengar skeptis. Saya ingin bertemu dengan Bapak Elang Dirgantara, ujar Mentari, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Resepsionis itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Mohon maaf, Nona. Tuan Elang sedang dalam rapat yang sangat penting dengan Dewan Direksi. Apakah Anda sudah membuat janji? Tidak. Tapi ini sangat penting. Mentari menunjukkan surat pembatalan penggusuran itu. Ini darinya. Saya harus bicara sekarang. Resepsionis itu hanya melihat sekilas, lalu berbisik interkom, menjelaskan tentang seorang gadis dari pasar yang bersikeras ingin bertemu CEO. Setelah beberapa menit penantian yang terasa seperti bertahun-tahun, pintu lift pribadi yang khusus digunakan Elang dan petinggi lainnya terbuka. Dari dalam, melangkah keluar seorang pria yang dikelilingi oleh sekretaris dan pengawal pribadi. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang dipotong sempurna, rambutnya tersisir rapi, dan wajahnya memancarkan aura wibawa yang dingin. Ia tampak berbeda, seolah lapisan kulit yang dikenakan Bara telah dikupas habis. Namun, mata itu, mata yang penuh kesedihan, mata yang pernah menatapnya penuh cinta di bawah rembulan pasar, tak bisa berbohong. Itu adalah Bara. Melihat transformasi total itu, kaki Mentari lemas. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Ini bukan lagi pengemis yang ia kenal. Ini adalah Elang Dirgantara, seorang penguasa yang memegang takdir ribuan orang. Elang, yang sedang berbicara serius dengan sekretarisnya, mendadak berhenti. Matanya yang tajam menangkap sosok Mentari yang berdiri membeku di ambang pintu lobi. Ekspresi terkejut dan rasa bersalah terpancar di wajahnya. Ia tahu, tirai sandiwara telah jatuh. Tanpa memedulikan tatapan para karyawan yang mulai berbisik-bisik, Mentari berlari. Ia tidak lari menuju pintu keluar, melainkan lari menuju Elang. Ia tidak ingin lagi terpisah dari kebenaran itu. Bara! Seru Mentari, suaranya pecah, penuh luka dan pertanyaan. Elang langsung memberi isyarat kepada sekretaris dan pengawalnya untuk mundur. Ia melangkah maju, menghampiri Mentari, namun ia ragu untuk menyentuhnya. Mentari,
Elang memulai, suaranya tercekat. Mentari mengangkat tangan, menghentikan kalimat Elang yang penuh penyesalan. Jangan sebut namaku. Jangan sebut aku Mentari. Apa ini? Jelaskan lelucon ini, Tuan Elang. Rasa syok dan sakit hati membuat Mentari mengeluarkan energi yang tak terduga. Ia mendorong dada Elang. Meskipun dorongan itu tak berarti apa-apa bagi postur tegap Elang. Jelaskan, kenapa kamu ada di lapakku? Kenapa kamu berpura-pura menjadi pengemis? Apa aku adalah hiburanmu? Mainan barumu saat kamu bosan dengan kemewahan ini? Suara Mentari bergetar, menarik perhatian seluruh lobi. Air mata mulai menggenang di matanya. Elang mencoba meraih tangan Mentari lagi, tapi Mentari menepisnya dengan kasar. Aku tahu kamu menyelamatkan pasar. Aku tahu kamu batalkan penggusuran. Aku tahu kamu orang baik yang menolong. Tapi kenapa harus dengan kebohongan sebesar ini, Mas Bara? Mentari mencengkeram erat kerah jas Elang yang super mahal. Kamu lihat aku berjuang untuk ayahku yang sakit. Kamu lihat aku menangis karena uang obat. Dan kamu hanya duduk diam di bangku kayu itu, pura-pura tak berdaya. Padahal kamu bisa membeli seluruh rumah sakit di Jakarta. Aku minta maaf, Mentari, bisik Elang, suaranya penuh rasa sakit. Ia membiarkan Mentari melampiaskan amarahnya. Aku tahu betapa besar lukanya. Aku tidak bermaksud menjadikanmu mainan. Aku hanya ingin kamu melihat hatiku yang sebenarnya, bukan uangku. Hatimu. Mentari tertawa sinis. Air matanya tak terbendung. Hatimu terbuat dari kebohongan. Tuan, kamu bilang kamu mencintaiku. Cinta macam apa yang dibangun di atas dasar pasir yang bisa hancur kapan saja? Lebih baik aku kehilangan lapakku daripada hatiku dikhianati seperti ini. Elang memeluk Mentari paksa, menahan tubuh Mentari yang memberontak. Ia harus membawa gadis itu ke tempat yang lebih tenang. Tolong, Mentari, jangan di sini. Aku akan jelaskan semuanya. Ada alasan yang jauh lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Ini tentang ayahmu. Ini tentang keluarga kita. Dengan paksa, Elang membimbing Mentari, yang kini sudah lemas karena emosi, ke lift pribadinya. Di dalam lift, suasana hening dan mencekam. Mentari hanya berdiri membelakangi Elang. Bahunya bergetar menahan tangis. Setibanya di ruangan Elang yang megah, di lantai teratas gedung Dirgantara, Mentari berdiri di ambang jendela besar yang memperlihatkan panorama seluruh kota. Kota yang dulu ia impikan, kini terasa menertawakannya. Ini tempatmu, Tuan Elang, kata Mentari, suaranya dingin dan datar, mengiris udara. Tempatmu yang sebenarnya. Dan tempatku adalah di pasar, mencium bau tanah dan sayur. Kita berasal dari galaksi yang berbeda. Bagaimana kamu berani mencintaiku? Elang berjalan mendekat. Kini ia tidak lagi mengenakan jasnya, hanya kemeja putih yang lengannya ia gulung, berusaha kembali menjadi sedikit bara yang ia kenal. Aku mencintaimu, Mentari. Itu adalah satu-satunya kebenaran yang tidak pernah aku bohongi, kata Elang, berdiri beberapa langkah di belakang Mentari. Aku tahu aku salah karena memulai ini dengan penipuan. Awalnya aku hanya ingin mengujimu, menguji duniaku. Tapi aku melihat ketulusanmu, aku melihat kekuatanmu, aku melihat jiwamu yang murni, dan aku jatuh. Jatuh cinta pada Mentari yang tidak tahu siapa aku. Aku tidak bisa percaya. Mentari menggelengkan kepala. Setiap janji, setiap kopi pahit, setiap sentuhan, aku merasa itu semua hanya akting kelas Oscar yang kamu lakukan untuk menghibur dirimu. Elang mengeluarkan sebuah kunci usang dari sakunya, kunci yang ia temukan di antara arsip grup Dirgantara saat ia menyamar. Duduklah, Mentari, pinta Elang lembut. Aku tahu kamu berhak marah. Tapi aku mohon, dengarkan aku. Semua ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang penebusan. Ini tentang keadilan. Ini tentang ayahmu, dan kakekmu, dan sebuah rahasia yang sudah terkubur puluhan tahun di dasar perusahaan ini. Mentari berbalik, matanya merah karena tangis, tetapi ada percikan rasa ingin tahu yang tak bisa ia padamkan. Ia duduk di sofa kulit mahal itu, menatap Elang dengan tatapan menuntut. Kakekmu, Mentari, almarhum Bapak Hardiman,
Elang memulai, suaranya berat. Beliau bukan hanya insinyur biasa. Beliau adalah salah satu pendiri grup Dirgantara. Beliau memiliki 30% saham awal perusahaan. Kata-kata itu menghantam Mentari seperti gelombang pasang. Ia terdiam, kaget hingga napasnya tertahan. 30%? Pendiri? Mustahil. Ayahnya hanya bercerita bahwa kakeknya adalah insinyur hebat yang dipecat secara tidak adil. Apa maksudmu? Tanya Mentari. Suaranya hanya berupa bisikan. Surya, pamanku. Lanjut Elang, kini nadanya dipenuhi amarah. Dia dan beberapa kolega lama ayahku telah memfitnah kakekmu, merekayasa dokumen pengunduran diri, dan mencuri sahamnya. Mereka membuangnya. Mereka mengambil hak waris triliunan rupiah dari keluargamu, dan itulah mengapa keluargamu hidup dalam kemiskinan. Aku menyamar sebagai bara, bukan hanya untuk mencarimu, tapi untuk mendapatkan bukti yang tidak bisa dibantah, agar aku bisa mengembalikan hak warisan keluargamu yang dicuri, dan membersihkan nama kakekmu. Jelas Elang, matanya memancarkan kejujuran yang menembus jiwanya. Aku mencintaimu, Mentari, tapi aku juga harus membayar dosa keluargaku. Mentari menyandarkan punggungnya ke sofa, merasa dunianya terbelah dua. Cinta yang ia rasakan pada bara ternyata adalah bagian dari sebuah rencana besar untuk mengembalikan kekayaan triliunan rupiah keluarganya. Ia adalah ahli waris miliaran yang dicuri. Rasa sakit karena dikhianati kini bercampur dengan kenyataan pahit masa lalu. Konflik besar yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mentari harus memilih, memaafkan kebohongan besar bara demi kebenaran warisan yang disajikan Elang, atau menolak segalanya dan mempertahankan harga dirinya. Udara di ruang kerja Elang Dirgantara terasa beku, seolah waktu telah membeku bersamaan dengan pengakuan mengejutkan tentang warisan keluarga Mentari. Mentari duduk di sofa mahal itu, memegang kepala yang terasa berat, mencoba mencerna fakta bahwa ia, gadis penjual sayur, adalah cucu dari salah satu pendiri perusahaan raksasa di depannya. Matanya yang sembab menatap Elang, mencari celah kebohongan, tetapi yang ia temukan hanyalah kejujuran yang pahit. Kakek pendiri grup Dirgantara? Warisan saham. Mentari tertawa hambar. Suara tawanya terdengar seperti ratapan. Ini pasti cerita konyol, Tuan Elang. Kamu pikir kamu bisa menenangkan amarahku dengan dongeng tentang kekayaan? Kamu pikir aku akan langsung percaya setelah kamu menipu aku selama berbulan-bulan? Elang berlutut di hadapan Mentari, sebuah gestur kerendahan hati yang tidak biasa bagi seorang CEO. Aku tahu ini tidak mudah dipercaya, Mentari. Tapi percayalah, ini bukan dongeng. Ini adalah dosa masa lalu yang harus aku tebus. Aku tidak hanya membawa omong kosong. Aku membawa bukti. Elang mengambil sebuah briefcase sekulit dari balik mejanya, membukanya. Di dalamnya, tersusun rapi salinan dokumen-dokumen penting. Perjanjian pendirian perusahaan tahun 1990, surat-surat transfer saham yang janggal, dan dokumen hukum yang merinci tuduhan palsu terhadap Bapak Hardiman Gunawan, kakek Mentari. Lihat ini, Mentari. Elang menunjuk sebuah kolom nama yang dicoret dengan tinta merah. Ayahku memang yang paling berkuasa, tapi kakekmu adalah otak sipil di balik proyek-proyek awal grup Dirgantara. Surya, pamanku, yang saat itu menjabat direktur keuangan, bersekongkol untuk memfitnah kakekmu atas tuduhan korupsi, memaksa kakekmu menyerahkan saham 30% ini dengan harga konyol. Semua ini terjadi saat kakekmu sedang berada di titik terlemahnya. Mentari mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia membaca nama kakeknya, Hardiman Gunawan, tercetak dengan jelas. Ia ingat cerita ayahnya, Bapak Gunawan, yang selalu berkata kakeknya adalah insinyur jenius yang dikhianati rekan bisnisnya. Kini, potongan-potongan sejarah itu menyatu dengan kenyataan. Ayahku. Bisik Mentari, air matanya jatuh membasahi dokumen itu. Ayahku tidak pernah bercerita selengkap ini. Dia hanya bilang dia jatuh miskin karena nasib buruk. Karena kakekmu dan ayahmu adalah orang-orang terhormat, Mentari. Mereka tidak mau hidup dari dendam. Tapi aku tidak bisa diam. Perusahaan ini dibangun di atas ketidakadilan. Aku harus membersihkannya, ucap Elang tegas. Jadi, kamu mendekatiku, menyamar menjadi bara, hanya untuk mendapatkan informasi dan memancing pamanmu? Tanya Mentari, kini rasa sakitnya digantikan oleh rasa putus asa.
Awalnya, ya, jawab Elang, jujur, tak ingin ada lagi kebohongan di antara mereka. Aku ingin mencari tahu apakah keluarga Gunawan masih menyimpan kunci atau rahasia yang bisa membantu kasus ini. Tapi aku bersumpah demi langit dan bumi, Mentari. Rasa cinta yang tumbuh di antara kita itu murni, tanpa rekayasa. Aku jatuh cinta pada kebaikanmu, sebelum aku tahu kamu adalah ahli waris yang kucari. Tepat saat Elang selesai berbicara, pintu ruangan diketuk keras. Wisnu, kepala pengawal Elang, masuk dengan wajah tegang. Tuan Elang, kita ada masalah besar. Tuan Surya sedang dalam perjalanan ke sini bersama pengawal pribadinya dan beberapa dewan direksi yang masih berpihak padanya. Mereka menuntut rapat darurat untuk mencopot Anda, menuduh Anda melarikan diri dan mengganggu stabilitas perusahaan. Mereka juga membawa wartawan. Elang mengencangkan rahangnya. Surya bergerak cepat. Elang sudah menduga ini. Dan lagi, Tuan, tambah Wisnu, menatap Mentari dengan pandangan menyesal. Tuan Surya tahu bahwa Nona Mentari ada di sini. Dia akan menggunakan ini untuk memfitnah Anda, menuduh Anda menggunakan dana perusahaan untuk main-main dengan gadis pasar, dan mengancam untuk menahan Nona Mentari sebagai saksi kunci. Kabar ini membuat Mentari kembali dilanda ketakutan. Ancaman penjara? Ia tidak peduli pada warisan, tapi ia takut dipenjara dan meninggalkan ayahnya yang sakit. Aku harus pergi, seru Mentari, bangkit dari sofa. Aku akan kembali ke pasar. Mereka tidak akan bisa menahanku di sana. Elang meraih tangannya. Tidak, Mentari. Kau harus tetap di sini. Jika kau keluar sekarang, kau akan ditangkap oleh orang-orang Surya di lobi. Mereka akan memenjarakanmu sebagai sandera untuk menekanku. Kita harus menghadapi ini berdua. Mentari menatap Elang. Mata mantan bara itu kini memancarkan keberanian seorang panglima. Ketakutan Mentari bercampur dengan keyakinan, bara tidak akan meninggalkannya. Baiklah, Mentari menghela napas, suaranya kembali tegar. Aku akan tinggal. Tapi jangan coba-coba membohongiku lagi, Tuan Elang. Aku akan berdiri di sisimu, bukan karena uang, tapi karena kamu berjanji untuk membersihkan nama kakekku. Elang tersenyum tipis, senyum yang mengandung rasa syukur yang tak terhingga. Terima kasih, Mentari. Sekarang, kita harus bersiap. Kita akan menghadapi mereka di ruang rapat. Kebenaran harus diungkap di depan semua orang. Beberapa menit kemudian, di ruang rapat mewah yang dihiasi lampu kristal, ketegangan terasa seperti kawat baja yang ditarik hingga batasnya. Di satu sisi meja, duduk Surya dengan wajah penuh amarah, ditemani oleh dua dewan direksi yang setia padanya. Di sisi lain, duduk Elang, ditemani oleh Wisnu, dan di sampingnya, berdiri Mentari. Surya menatap Mentari dengan pandangan meremehkan, lalu beralih ke Elang. Elang, kau sudah gila. Kau melarikan diri dari tanggung jawabmu, dan sekarang kau membawa gadis pasar ini ke ruang rapat dewan direksi? Apa kau pikir ini sirkus? Teriak Surya, mencoba mendominasi ruang. Elang tetap tenang, suaranya stabil. Aku di sini, Paman, dan aku membawa kebenaran. Aku ingin dewan direksi melihat siapa yang sebenarnya mengganggu stabilitas perusahaan. Bukan aku, tapi kau. Omong kosong. Kau dituduh melarikan diri dengan membawa dana perusahaan, dan kini kau membawa gadis ini yang tidak punya kaitan apa-apa dengan perusahaan. Tuding Surya, menunjuk Mentari. Pengawal, tangkap gadis ini. Dia adalah saksi kunci yang bisa mengungkap kejahatan Elang. Tepat saat pengawal Surya bergerak, Mentari berbicara. Suaranya, meskipun sedikit bergetar, terdengar lantang dan mengejutkan di ruangan sunyi itu. Saya punya kaitan dengan perusahaan ini, Tuan Surya, ujar Mentari, menatap Surya tanpa gentar. Nama saya Mentari. Saya cucu dari Hardiman Gunawan. Surya terdiam. Wajahnya yang tadi merah karena amarah kini membiru. Dua dewan direksi yang bersamanya saling pandang, terkejut mendengar nama yang seharusnya sudah terkubur dalam-dalam itu. Elang mengambil alih, berdiri di samping Mentari. Paman, coba jelaskan pada dewan direksi mengapa kau begitu takut mendengar nama itu? Hardiman Gunawan adalah salah satu pendiri perusahaan ini, pemilik 30% saham yang kau curi puluhan tahun lalu.
Elang kemudian melemparkan briefcase berisi dokumen itu ke tengah meja. Ini buktinya. Semua rekayasa hukum, semua tuduhan palsu, semua pencurian hak waris, semuanya ada di sini. Aku menyamar sebagai bara, bukan untuk bermain-main, tapi untuk membersihkan grup Dirgantara dari tanganmu yang kotor, Paman. Mentari adalah pewaris sah dari warisan yang kau nikmati selama ini. Surya benar-benar kehilangan kendali. Ia bangkit, wajahnya pucat pasi, matanya penuh kebencian. Kau pengkhianat. Kau pikir dengan drama murahan ini, kau bisa mengalahkanku? Kau tidak tahu apa-apa. Aku yang membesarkanmu, Elang. Aku yang mengajarimu berbisnis. Kau mengajariku korupsi, Paman, balas Elang tajam. Dan hari ini, aku mengakhiri pelajaran itu. Tiba-tiba, kamera-kamera wartawan yang berada di ruang tunggu luar ruangan itu menyala. Surya telah mengundang mereka untuk melihat kejatuhan Elang. Namun, kini mereka menjadi saksi dari kejatuhan Surya. Elang mengangguk ke arah Wisnu. Wisnu membuka pintu, membiarkan kilatan lampu kamera memenuhi ruang rapat. Saudara-saudara wartawan, kata Elang, suaranya kini ditujukan kepada publik. Hari ini, grup Dirgantara mengakui kejahatan masa lalu. Kami akan mengembalikan seluruh hak waris 30% saham pendiri kepada Nona Mentari, ahli waris Bapak Hardiman Gunawan. Dan kami akan menuntut pertanggungjawaban hukum kepada Tuan Surya atas tindakan korupsi dan penipuan waris yang telah ia lakukan. Surya, melihat kebenaran terungkap di depan umum dan diliput media, roboh ke kursi, kekuasaannya runtuh seperti reruntuhan pasir. Mentari, berdiri tegak di samping Elang, merasakan gelombang emosi. Ia tidak lagi peduli pada uang. Ia hanya merasakan kelegaan yang besar karena nama kakeknya dan nama keluarganya telah dibersihkan. Ia menoleh ke arah Elang, dan dalam tatapan matanya, ia melihat bara yang tulus, bukan lagi Elang yang menipu. Meskipun kebenaran telah terungkap, luka pengkhianatan masih membekas. Mentari kini seorang miliarder, pewaris sah, tetapi hatinya terluka. Ia harus membuat keputusan. Apakah cinta yang tumbuh dari kebohongan ini layak dipertahankan? Kebenaran sudah terungkap, tetapi perjuangan untuk memaafkan baru saja dimulai. Debu dari ledakan di ruang rapat Dewan Direksi belum sepenuhnya hilang. Surya telah diamankan oleh pihak keamanan. Wajahnya membeku dalam kekalahan yang memalukan, sementara kilatan lampu kamera wartawan terus membanjiri lorong. Mentari dan Elang, dua magnet yang tiba-tiba menemukan kutub yang sama, kini menjadi pusat perhatian. Namun, di balik keramaian itu, hati Mentari masih berjuang melawan badai. Elang memegang tangan Mentari, menggenggamnya erat, menariknya menjauh dari sorotan media. Wisnu dengan sigap membentuk barikade bersama pengawal lain. Mereka kembali ke ruangan Elang yang kini terasa seperti tempat persembunyian yang aman sekaligus saksi bisu pengkhianatan. Mentari menarik tangannya dari genggaman Elang, isyarat sederhana yang mengandung jarak sejauh langit dan bumi. Ia berjalan ke jendela, menatap ke bawah ke arah kota yang kini terasa sangat asing. Kebenaran sudah terungkap, Tuan Elang, ujar Mentari tanpa menoleh. Suaranya tenang, tetapi terasa dingin seperti baja. Kakek saya dibersihkan namanya. Warisan keluarga saya dikembalikan. Kamu sudah memenuhi janjimu. Sekarang, apa? Lang tahu, kemenangan di ruang rapat tidak berarti apa-apa jika ia kehilangan Mentari. Ia mendekat perlahan, tidak berani menyentuhnya lagi. Sekarang, aku ingin kamu melihat hatiku yang sebenarnya, Mentari. Bukan Elang Dirgantara yang menipu, tapi bara yang mencintaimu, kata Elang, suaranya dipenuhi ketulusan. Mentari akhirnya berbalik. Matanya yang indah namun penuh luka menatap Elang lurus. Aku melihat hatimu, Mas. Aku melihat keberanianmu. Aku melihat misimu yang mulia. Aku terharu karena kamu membela kakekku. Tapi aku juga melihat bagaimana kamu membangun cinta di atas tumpukan kebohongan. Itu racun, Mas Elang. Racun yang sudah terlanjur menyebar. Aku tahu, Mentari. Aku tidak akan meminta kamu memaafkanku sekarang. Aku hanya memohon, jangan tolak aku. Beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa cintaku lebih besar dari kebohongan yang pernah kulakukan. Pinta Elang, matanya memohon. Bukti? Kamu pikir aku hanya butuh bukti fisik lagi,
Setelah semua dokumen warisan ini, Mentari menggeleng, air matanya kembali menggenang. Aku butuh ayahku, Mas. Aku butuh ketenangan. Aku tidak butuh kemewahan ini. Aku hanya butuh tempat untuk menjahit hati yang kamu robek. Baik, kita temui ayahmu. Putus Elang cepat. Wisnu, siapkan mobil pribadi dan pastikan jalanan aman. Kita akan segera ke rumah Bapak Gunawan. Perjalanan ke kontrakan Mentari terasa hening. Elang mencoba meraih tangan Mentari beberapa kali, tetapi gadis itu selalu menariknya kembali, menjaga batas. Jarak fisik ini adalah cerminan dari jurang kepercayaan yang harus Elang seberangi. Setibanya di rumah kontrakan sederhana itu, ayah Mentari, Bapak Gunawan, yang kini sudah mulai pulih namun masih sangat lemah, duduk di kursi rotan. Ia terkejut melihat putrinya datang bersama seorang pria berjas mahal, dikawal ketat, dan wajah putrinya yang penuh air mata. Mentari, ada apa ini? Nak, kenapa ramai sekali? Tanya Bapak Gunawan, suaranya parau. Mentari langsung memeluk ayahnya, menangis terisak. Ayah, kakek kita orang hebat. Yah, namanya dibersihkan. Warisan keluarga kita dikembalikan. Mentari kemudian menjelaskan seluruh kejadian itu, tentang Elang yang menyamar sebagai bara, tentang Surya yang mencuri hak waris, dan tentang kembalinya 30% saham grup Dirgantara ke tangan mereka. Bapak Gunawan mendengarkan dengan wajah yang berubah-ubah, dari bingung, terkejut, hingga akhirnya mata tuanya ikut berkaca-kaca. Setelah Mentari selesai bercerita, Bapak Gunawan menatap Elang. Tatapan itu tidak mengandung kemarahan, tetapi mengandung kebijaksanaan seorang pria yang telah melihat banyak sisi kehidupan. Jadi, kamu adalah bara yang dulu menemani Mentari di pasar? Dan kamu juga Tuan Elang Dirgantara, anak dari rekan bisnis yang mengkhianati ayah saya? Tanya Bapak Gunawan tenang, suaranya pelan, menusuk hati Elang. Elang berlutut lagi, kali ini di hadapan calon mertuanya. Saya minta maaf, Bapak Gunawan. Atas nama perusahaan keluarga saya meminta maaf atas penderitaan yang telah Bapak dan keluarga alami. Saya bersumpah, penyamaran saya bertujuan untuk mengembalikan hak Bapak, dan saya sungguh-sungguh mencintai Mentari. Bapak Gunawan menghela napas panjang. Ia menatap putrinya, lalu kembali menatap Elang. Mentari, apa yang kamu rasakan? Aku marah. Yah, dia menipu aku. Tapi dia juga menyelamatkan ayah, menyelamatkan pasar, dan mengembalikan kehormatan kakek. Jawab Mentari jujur, suaranya bergetar. Aku tidak tahu lagi harus merasa apa. Yah. Bapak Gunawan tersenyum tipis. Elang, saya tidak bisa menyalahkan Anda atas kejahatan ayah Anda atau paman Anda. Setiap orang membawa beban sejarahnya sendiri. Tapi yang membuat saya kecewa adalah kebohongan Anda kepada putri saya. Seorang pria sejati tidak membangun hubungan di atas dasar pasir. Meskipun niat Anda mulia, cara Anda menyakitinya, Elang. Saya tahu, Pak. Saya siap menerima hukuman apapun dari Bapak, asalkan Bapak mengizinkan saya memperbaiki ini, ujar Elang tulus. Bapak Gunawan mengangguk. Saya tidak akan menghalangi cinta. Hati Mentari adalah miliknya. Tapi sebagai ayahnya, saya tidak akan membiarkan putri saya dilecehkan, apalagi oleh orang yang sudah memiliki segalanya. Sekarang, buktikan pada saya, Elang. Jika Anda benar-benar mencintai putri saya, tinggalkan semua kemewahan Anda. Tinggalkan gelar Anda. Tinggalkan perusahaan Anda. Tidak, yah, potong Mentari cepat. Jangan begitu. Dia sudah berjuang keras untuk membersihkan nama kakek. Dia tidak perlu meninggalkan pekerjaannya. Bapak Gunawan tersenyum misterius. Ia tahu ia telah memancing reaksi Mentari yang sebenarnya. Saya belum selesai, Nak. Dengar baik-baik. Elang, buktikan cinta Anda bukan pada seberapa banyak yang bisa Anda berikan padanya, tapi seberapa tulus Anda bersedia kembali menjadi bara. Bapak Gunawan menatap Elang. Saya tidak meminta Anda meninggalkan perusahaan Anda, Elang. Saya tahu Anda tidak bisa. Tetapi, saya ingin Anda dan Mentari menjalani hidup di sini, di kontrakan ini, selama 1 bulan penuh. Tanpa kartu kredit, tanpa fasilitas mewah, tanpa pengawal. Hidup sebagai bara, sebagai warga pasar.
Buktikan bahwa Anda mencintai Mentari, bukan karena dia pewaris miliaran, tapi karena dia adalah gadis penjual sayur yang tulus. Mentari dan Elang terdiam. Permintaan itu adalah ujian cinta sejati yang paling ekstrim. Bagi Elang, itu adalah kembali ke titik awal, kembali ke dunia yang ia tinggalkan, dan membuktikan bahwa ia bisa melepaskan jubahnya kapan saja demi cinta. Bagi Mentari, itu adalah kesempatan untuk melihat apakah bara yang ia cintai benar-benar ada di balik topeng Elang. Elang tersenyum. Itu adalah senyum paling tulus yang ia miliki sejak lama, senyum yang mengingatkannya pada bara. Saya terima, Pak Gunawan. Saya akan tinggal di sini. Dan saya akan kembali menjadi bara. Mata Mentari berbinar, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya. Ia tahu, ujian ini adalah yang ia butuhkan untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali kepercayaan. Babak baru, di mana miliarder harus hidup sebagai pengemis, bukan untuk menipu, melainkan untuk membuktikan cinta sejati, telah dimulai. Keputusan Bapak Gunawan untuk meminta Elang, sang miliarder, hidup sebagai bara di kontrakan sederhana mereka selama sebulan penuh adalah sebuah tonggak. Bagi Elang, ini bukan lagi penyamaran, melainkan penebusan yang harus ia jalani dengan hati terbuka. Ia harus membuktikan bahwa hatinya, bukan kekayaannya, yang jatuh cinta pada Mentari. Malam pertama di kontrakan Mentari adalah sebuah pelajaran pahit bagi Elang. Kamar kecil yang hanya dialasi tikar, suara jangkrik yang ramai, dan nyamuk yang menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur di telinganya. Ia mencoba tidur di lantai, tetapi punggungnya terasa nyeri. Ia merindukan kasur king size-nya, tetapi jauh lebih merindukan tatapan Mentari yang penuh kehangatan. Mentari tidur di kamar ayahnya, menemaninya. Ia membiarkan Elang menghadapi kenyataan keras itu sendirian. Pagi-pagi sekali, Mentari sudah bangun. Ia melihat Elang sudah duduk di teras. Wajahnya sedikit bengkak karena gigitan nyamuk, namun ia sedang tersenyum menatap langit. "Selamat pagi, Tuan Bara," sapa Mentari dengan nada menggoda, menyodorkan segelas kopi pahit, kopi yang sama dengan yang selalu mereka bagi di pasar. Elang menerimanya. "Selamat pagi, Mentari. Dan tolong, panggil aku Bara. Untuk sebulan ini, Tuan Elang sedang cuti panjang tanpa batas waktu." Ia menyeruput kopi itu, rasanya sangat nikmat. Jauh lebih nikmat dari kopi termahal yang pernah ia minum. "Bagaimana tidurmu?" tanya Mentari, kini duduk di sebelahnya. "Luar biasa. Aku baru tahu nyamuk di sini punya konser tunggal semalam suntuk," jawab Elang, membuat Mentari tertawa. Tawa itu, bagi Elang, adalah musik yang paling ia rindukan. "Tapi serius, Mentari, aku tidak apa-apa. Ini jauh lebih baik daripada tidur di atas kebohongan." "Baguslah," kata Mentari, nadanya melunak. "Tapi jangan harap aku akan langsung percaya. Sebulan ini, kamu harus benar-benar jadi bara. Membantu ayah, dan tentu saja, membantuku di pasar." Di saat yang sama, Bapak Gunawan, yang sudah membaik, keluar ke teras. Ia menatap Elang dengan serius. "Elang," panggil Bapak Gunawan. "Kamu sudah tahu, kamu dan Mentari kini adalah pemilik saham besar di grup Dirgantara. Kalian sangat kaya. Tapi di sini, di rumah ini, kamu hanyalah calon menantuku yang sedang diuji. Kamu harus membantu Mentari membawa barang-barang ke pasar. Tidak boleh ada pengawal, tidak boleh ada mobil mewah. Anggap saja mobil mewahmu itu sedang mogok sebulan." "Siap, Bapak," jawab Elang tegas, bangkit dan membungkuk hormat. Hari itu, Bara, sang mantan miliarder, kembali ke pasar Pelita. Namun kali ini, ia tidak lagi menyamar sebagai pengemis. Ia hanya membantu Mentari, membawa keranjang sayur berat di pundaknya. Para pedagang yang sudah tahu sedikit banyak tentang kisah Bara dan Elang hanya bisa terheran-heran. Sosok yang kemarin tampil gagah di TV sebagai CEO, kini kembali memanggul karung bawang. "Aduh, Tuan Elang, Mas Bara, kenapa repot-repot angkat sendiri? Biar kami saja," seru Empok Leha, tetangga lapak Mentari. Bara hanya tersenyum ramah. Peluhnya membasahi kaos yang ia kenakan. "Tidak apa-apa, Empok. Sudah kewajibanku membantu Mentari. Ini juga olahraga, Empok." Mentari melihat pemandangan itu. Melihat Elang berusaha keras menyesuaikan diri,
membuat hatinya sedikit demi sedikit terbuka. Ia tahu, Elang tidak perlu melakukan semua ini. Dia bisa saja membeli Mentari dan keluarganya. Tetapi dia memilih untuk membuktikan cintanya dengan pengorbanan yang paling mahal, harga dirinya. Sore harinya, setelah pulang dari pasar, Elang melihat Bapak Gunawan sedang kesulitan mengupas buah. Elang duduk di sebelahnya. "Sini, Pak, biar saya bantu," tawar Elang. Bapak Gunawan menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Kamu tahu cara mengupas buah, Elang? Saya kira kamu hanya tahu cara menandatangani cek miliaran." Elang tertawa. "Dulu saat SMA, saya pernah magang di dapur, Pak. Saya tahu sedikit." Mereka mengupas buah sambil mengobrol. Bapak Gunawan tidak berbicara tentang saham atau bisnis, melainkan tentang kehidupan. "Kamu mencintai putri saya, Elang?" tanya Bapak Gunawan, nadanya berubah serius. "Sangat, Pak," jawab Elang tanpa ragu. "Mentari adalah cahaya yang saya cari. Dia membuat saya menyadari betapa hampa hidup saya selama ini. Mentari ini seperti air, Elang. Dia sederhana, tapi dia bisa menghidupi. Saya khawatir, kekayaan itu akan menjadi racun baginya," ucap Bapak Gunawan, matanya memancarkan kekhawatiran seorang ayah. "Apa yang akan kamu lakukan jika Mentari menolak semua kekayaan itu?" Elang tersenyum tulus. "Saya akan menemaninya menjual sayur, Pak, sampai kapanpun. Warisan itu haknya. Tapi kebahagiaan sejati saya ada di sampingnya. Jika dia bahagia tanpa uang itu, saya akan jauh lebih bahagia." Bapak Gunawan mengangguk. "Bagus. Itu jawaban seorang pria yang matang, bukan seorang anak muda yang terpesona oleh kecantikan. Tapi ingat, hati Mentari itu rapuh. Kebohongan yang Anda lakukan itu ibarat menjatuhkan gelas kaca. Meskipun Anda bisa merekatnya kembali, bekas retakannya akan tetap ada. Tugas Anda adalah membuatnya lupa akan retakan itu." Obrolan itu menjadi jembatan antara Elang dan Bapak Gunawan. Elang merasa ia sedang diuji, tetapi ia juga merasa telah mendapatkan seorang ayah yang bijaksana, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Beberapa hari berikutnya, Elang benar-benar menjelma menjadi bara. Ia memperbaiki genteng kontrakan yang bocor, ia belajar menawar harga sayur dari grosir, ia bahkan ikut antre di kamar mandi umum. Ia melakukan segalanya dengan tulus. Mentari melihat itu. Ia melihat ketulusan yang murni. Malam itu, Mentari duduk di luar, di samping Elang yang sedang melihat bintang. "Mas Bara," panggil Mentari, menggunakan nama itu lagi, nama yang membawa kenangan indah. "Ya, Mentari. Kenapa kamu mau repot-repot melakukan semua ini? Kamu bisa saja tinggal di hotel bintang 5, dan cuma datang memberiku cek. Kenapa kamu mau tidur di lantai, digigit nyamuk, dan angkat keranjang sayur?" tanya Mentari, suaranya mengandung sedikit kepolosan. Elang menoleh, menatap wajah Mentari yang diterangi cahaya rembulan. "Karena aku ingin kamu melihat, Mentari, bahwa aku adalah pria yang sama, baik saat aku punya segalanya, maupun saat aku tidak punya apa-apa. Uang tidak mengubahku, dan ketulusanmu tidak bisa digantikan oleh semua harta yang ada. Aku sudah mulai memaafkanmu, Mas," bisik Mentari. Air matanya menetes, tetapi kali ini air mata kelegaan. "Tapi ada satu hal yang masih menggangguku. Kekayaan ini, warisan ini. Aku takut, Mas. Aku takut itu akan mengubahku, mengubah kita." Elang menggenggam tangan Mentari yang kasar namun lembut itu. "Aku juga takut, Mentari. Tapi kita punya janji, kita punya hati yang kuat, yang pernah diuji oleh kebohongan dan kemiskinan. Kita akan hadapi kekayaan itu bersama-sama. Aku akan memastikan, kamu akan tetap menjadi mentariku yang sederhana, dan aku akan menjadi bara MU yang selalu menjagamu." Malam itu, di bawah langit penuh bintang, tanpa kemewahan, tanpa pengawal, tanpa title, mereka berdua, miliarder dan penjual sayur, menemukan kembali jalinan cinta mereka. Gelas kaca yang retak itu perlahan mulai merekat, meninggalkan bekas luka yang akan selalu mengingatkan mereka pada pelajaran terpenting dalam hidup. Kejujuran adalah harga mati, dan cinta sejati akan rela menanggalkan segalanya demi membuktikan ketulusan. Ujian cinta itu baru separuh jalan, namun Mentari yakin,
Ia telah melihat cahaya di balik kegelapan yang pernah ia rasakan. 3 minggu berlalu sejak Elang Dirgantara memulai pengabdiannya sebagai bara di kontrakan kecil Mentari. Bau tanah dan bumbu dapur kini lebih familiar baginya daripada aroma parfum mahal. Punggungnya sudah terbiasa dengan kerasnya lantai, dan ia bahkan menemukan cara jitu untuk mengusir nyamuk tanpa perlu semprotan mahal. Yang paling berharga, ia berhasil mendapatkan kembali sebagian besar senyum Mentari yang sempat hilang. Pagi itu, di pasar Pelita yang kini terasa lebih cerah karena ancaman penggusuran telah sirna, bara terlihat cekatan membantu Mentari. Ia kini tahu perbedaan antara daun seledri dan daun ketumbar, dan ia mampu membedakan kualitas kentang tanpa perlu bertanya. Para pedagang pasar telah sepenuhnya menerima bara, bukan sebagai Elang si CEO, melainkan sebagai bara, calon menantu Bapak Gunawan yang kini menjadi pelayan setia lapak sayur. Mas Bara, tolong angkat karung bawang merah itu, ya? Kita harus segera beres sebelum pembeli ramai. Pinta Mentari, suaranya kini riang, tak ada lagi nada dingin yang penuh jarak. Bara mengangkat karung itu tanpa keluhan, meskipun terasa sangat berat. Saat ia meletakkannya, Mentari menyeka peluh di dahi Bara dengan ujung jilbabnya, sebuah sentuhan spontan yang menghangatkan hati Bara lebih dari selimut termal termahal. Kamu terlihat bahagia, Mentari, ujar Bara, menatap gadis itu lekat-lekat. Aku bahagia karena melihat kamu bahagia, Mas, jawab Mentari tulus. Kamu tidak pernah setenang ini saat kamu menjadi elang. Kamu menemukan kedamaianmu di sini, kan? Kedamaianku ada di matamu, balas Bara romantis. Aku sudah memenangkan miliaran, Mentari. Tapi memenangkan kepercayaan dan senyummu, itu adalah kemenangan sejati yang tak ternilai harganya. Sore harinya, saat mereka sudah kembali ke kontrakan, Bapak Gunawan memanggil mereka berdua. Ia duduk di kursi rotannya, memegang tasbih tua, wajahnya memancarkan ketenangan. Elang, sebulan ini hampir habis. Bagaimana rasanya kembali menjadi bara? Tanya Bapak Gunawan. Luar biasa, Pak. Saya belajar banyak. Saya belajar bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Dan saya belajar betapa berharganya perjuangan Mentari selama ini, jawab Elang mantap. Bapak Gunawan tersenyum. Bagus. Saya melihat ketulusan itu, Elang. Retakan di hati Mentari sudah mulai tertutup, bukan karena janji, tapi karena tindakanmu. Saya merestui kalian. Mendengar restu itu, hati Elang dan Mentari dipenuhi kelegaan. Elang bangkit dan memeluk Bapak Gunawan dengan rasa hormat yang mendalam. Terima kasih, Bapak. Saya janji, saya akan menjaga Mentari dengan seluruh hidup saya. Sekarang, kata Bapak Gunawan, nada suaranya berubah menjadi serius. Kita harus bicara tentang warisan. Mentari, 30% saham grup Dirgantara itu adalah hakmu. Ini adalah takdir keluargamu yang harus kamu ambil. Mentari duduk di samping ayahnya, ekspresinya kembali diselimuti keraguan. Aku masih takut. Yah, aku takut uang itu akan mengubahku. Aku tidak tahu bagaimana mengurus bisnis sebesar itu. Aku hanya tahu cara mengurus sayur. Elang meraih tangan Mentari. Kamu tidak sendirian, Mentari. Aku akan membimbingmu. Dan ingat, kamu tidak harus menjadi CEO yang duduk di menara. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu adalah pewaris sah yang harus mengawasi perusahaan agar tidak ada lagi ketidakadilan. Ayah setuju dengan Elang, tambah Bapak Gunawan. Kakekmu dulu membangun perusahaan ini dengan hati. Tugasmu sekarang adalah mengembalikannya ke jalan yang benar. Gunakan kekuasaan itu untuk berbuat baik. Tapi, ayah punya satu syarat. Mentari dan Elang menatapnya penuh perhatian. Ayah tidak ingin kamu menjual saham itu dan hidup mewah. Ayah ingin kamu menggunakan sebagian kecil dari dana dividen itu untuk membangun pasar Pelita menjadi pasar yang modern, bersih, dan adil. Pasar yang kamu dan teman-temanmu kelola. Tetaplah menjadi Mentari sayur. Nak, jangan lupakan akar kita. Mendengar syarat itu, mata Mentari berbinar penuh semangat. Ini adalah takdir yang ia inginkan. Kekuatan untuk membantu komunitasnya, bukan hanya kemewahan pribadi. Aku akan melakukannya. Yah, aku akan membangun kembali pasar Pelita. Kita akan buat pasar yang terbaik. Seru Mentari, semangatnya kembali membara.
Elang menatap Mentari. Ia tahu ia telah memilih pasangan hidup yang paling tepat. Gadis yang menolak kemewahan triliunan rupiah, tetapi tergerak oleh kesempatan untuk membantu pedagang kecil. Di tengah kehangatan obrolan keluarga itu, pintu kontrakan mereka diketuk dengan tergesa-gesa. Wisnu masuk, wajahnya tegang. "Tuan Elang, maaf mengganggu." Tuan Surya berhasil dibebaskan dengan jaminan, dan dia sedang mencoba mengambil alih perusahaan dengan cara yang licik. Dia mengklaim ada kejanggalan dalam dokumen warisan Nona Mentari. Dia bilang, Nona Mentari tidak memenuhi kualifikasi hukum untuk mengelola warisan sebesar itu. Mentari dan Elang saling pandang. Mereka tahu, Surya tidak akan menyerah begitu saja. Ini adalah pertarungan terakhir. Kualifikasi. Elang tertawa sinis. Mentari adalah pemilik sah. Kita akan hadapi dia di pengadilan, Wisnu. Biarkan dia melihat, seorang penjual sayur lebih cerdas dan lebih berintegritas daripada dirinya. Tapi Tuan, Surya sekarang didukung oleh salah satu dewan direksi yang kuat dan mengancam akan membocorkan kisah penyamaran Anda ke media untuk menjatuhkan kredibilitas Anda dan Mentari, jelas Wisnu cemas. Mentari maju selangkah, ketakutannya sudah berubah menjadi keberanian. Ia menatap Elang, matanya penuh tekad. "Aku tidak takut, Mas. Aku sudah memaafkan kebohonganmu, dan aku percaya kamu tidak akan pernah meninggalkanku lagi," kata Mentari. "Kita akan hadapi dia. Aku akan menjadi pewaris yang kuat. Tapi ada satu hal yang harus aku lakukan sebelum itu." Mentari meraih tangan Elang, memaksanya untuk berlutut di hadapan ayahnya lagi. "Ayah, Elang sudah lulus ujian ayah. Dia sudah membuktikan bahwa dia mencintai Bara, bukan Elang. Kami ingin menikah," kata Mentari dengan suara yang tegas dan lantang. "Kami akan mengurus warisan ini sebagai suami istri." Bapak Gunawan tersenyum haru. "Ayah sudah merestui, Nak. Tapi Elang, kamu harus berjanji satu hal lagi. Jangan pernah lagi menipu hatinya. Jika kamu kembali melakukan kesalahan, bukan hanya saham yang hilang, tapi juga putriku." "Saya janji, Bapak. Saya akan menjaganya hingga napas terakhir saya," kata Elang tulus. Mentari dan Elang berdiri, memeluk erat. Di tengah ancaman hukum, perseteruan bisnis, dan drama keluarga, mereka menemukan bahwa cinta sejati mereka adalah benteng terkuat. Mereka akan menghadapi badai sebagai suami istri yang sebentar lagi akan sah. Keputusan untuk menikah ini adalah penolakan terhadap semua ketakutan dan keraguan, sebuah pernyataan bahwa cinta mereka jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang diperjuangkan. Keputusan Mentari dan Elang untuk segera menikah adalah tamparan keras bagi Surya. Ketika berita itu sampai ke telinganya, ia tahu pernikahannya akan menjadi benteng hukum tak tertembus yang akan mengikat warisan Mentari selamanya dengan kendali Elang. Surya mempercepat langkahnya. Ia mengajukan gugatan balik, menuduh Elang melakukan manipulasi dan menuntut pembatalan surat penetapan ahli waris, menggunakan dalih bahwa Mentari tidak memiliki kompetensi bisnis dan hanyalah boneka yang diatur oleh Elang. Namun, di tengah badai gugatan dan intrik bisnis itu, Mentari dan Elang memilih untuk fokus pada hal paling murni, janji suci mereka. Mereka tidak ingin pernikahan mewah yang megah di Hotel Bintang 5. Mereka ingin pernikahan yang jujur, sesederhana kopi pahit yang dulu selalu mereka bagi. "Kita akan menikah di masjid dekat pasar, Mas," ujar Mentari suatu sore, saat mereka berdua merapikan lapak sayur. Ia kini kembali menjual sayur, bukan karena harus, melainkan karena ia mencintai rutinitas itu. Elang mengangguk, tersenyum hangat. Ia sedang mengecat kembali bangku kayu reot yang menjadi saksi bisu kisah cinta mereka. "Ide yang sempurna, Mentari. Aku tidak butuh ballroom mewah. Aku hanya butuh saksi dari tempat di mana kita menemukan kejujuran satu sama lain." "Tapi Tuan Elang, bagaimana dengan gugatan Tuan Surya?" tanya Wisnu cemas, yang kini diizinkan untuk kembali mengawal Elang, tetapi harus tetap menjaga jarak dan bersikap formal di lingkungan pasar. "Kita akan jawab gugatannya dengan pernikahan, Wisnu," jawab Elang santai, tangannya masih sibuk mengamplas kayu. "Secara hukum, pernikahan akan menguatkan posisi Mentari. Sebagai istri sah seorang CEO, integritasnya tidak akan mudah diragukan di pengadilan. Biarkan Surya dan pengacaranya berpikir mereka menang di atas kertas, tapi kita menang di atas cinta." Mentari menatap Elang dengan rasa bangga.
Pria ini, yang dulu hanya tahu cara memberi perintah di ruang rapat, kini tahu cara memimpin dengan hati. Meskipun sederhana, persiapan pernikahan mereka dilakukan dengan penuh cinta dan dukungan dari seluruh komunitas pasar. Empok Leha menjahitkan kebaya sederhana untuk Mentari, dan pedagang lain membantu mendekorasi masjid. Pasar Pelita, yang tadinya terancam hancur, kini menjadi saksi bisu dari comeback yang romantis. Namun, Surya tidak tinggal diam. Sehari sebelum akad nikah, seorang utusan dari pihak Surya datang ke kontrakan Mentari. Pria berjas itu membawa sebuah amplop tebal. "Nona Mentari," sapa pria itu sinis. "Tuan Surya mengirimkan ini. Ini adalah surat pernyataan. Jika Anda mau membatalkan pernikahan besok dan menyerahkan surat warisan itu kembali, Tuan Surya akan memberikan Anda uang tunai 10 kali lipat dari harga saham 30% itu. Anda bisa hidup mewah tanpa harus berurusan dengan intrik bisnis." Sebuah tawaran yang tidak mungkin ditolak. Mentari mengambil amplop itu. Ia tidak membukanya. Ia hanya menatap tajam pria itu. Elang berdiri di belakangnya, tenang, tetapi siap menyerang kapan saja. "Tolong sampaikan pada Tuan Surya," ujar Mentari, suaranya mantap, memancarkan wibawa seorang pewaris yang berintegritas. "Kekayaan yang ia tawarkan itu dibangun di atas air mata dan kehormatan kakek saya. Dan cinta saya pada Elang tidak bisa dibeli, apalagi dijual. Saya tidak butuh uangnya. Saya hanya butuh keadilan, dan saya sudah menemukannya. Kami akan menikah besok, dan setelah itu, saya akan hadapi dia di pengadilan sebagai Nyonya Dirgantara." Pria utusan itu terkejut. Ia tidak menyangka gadis pasar itu akan seberani ini. Ia meninggalkan amplop itu di meja dan pergi dengan wajah bingung. Setelah pria itu pergi, Mentari mengambil amplop itu, membakarnya di tempat sampah kecil. Elang memeluknya dari belakang. "Aku bangga padamu, Mentari," bisik Elang. "Kamu adalah ratu yang paling jujur yang pernah aku temui." "Aku hanya Mentari sayur, Mas," jawab Mentari, bersandar di dada Elang. "Dan aku tidak mau ada lagi kekayaan yang membawa luka." Hari akad nikah pun tiba. Mentari mengenakan kebaya putih sederhana buatan Empok Leha, tetapi di mata Elang, ia tampak lebih indah dari dewi manapun. Elang, yang kini mengenakan baju koko putih bersih, terlihat damai dan tulus. Bapak Gunawan, meski masih lemah, duduk mendampingi Mentari sebagai wali. Di sudut masjid, terlihat kehadiran beberapa wartawan dan tentu saja, utusan dari Surya yang diam-diam mengamati. Prosesi akad berjalan hikmat. Saat Elang mengucapkan ijab kabul, suaranya terdengar lantang dan penuh janji. Ia tidak hanya berjanji di hadapan penghulu, tetapi juga di hadapan seluruh pasar yang telah menjadi saksi cinta mereka. "Saya terima nikahnya Mentari binti Gunawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Seketika, seluruh masjid dipenuhi sahutan sah, diikuti dengan isak tangis haru dari Empok Leha dan beberapa pedagang pasar lainnya. Setelah akad selesai, Elang memutar tubuhnya menghadap Mentari. Ia tidak mencium dahi Mentari, melainkan berlutut di hadapan istrinya. Ia membuka kotak cincin, bukan berlian, melainkan cincin perak berukir matahari yang ia tunjukkan di babak pengungkapan. "Mentari, aku memberimu cincin ini. Biarlah matahari ini mengingatkan kita, bahwa kejujuran dan cahaya cinta kita tidak akan pernah padam, terlepas dari badai gelap yang datang," ucap Elang. Mentari tersenyum, air mata haru mengalir. Ia membantu Elang berdiri. "Mas, aku berjanji, aku akan selalu menjadi bara MU yang kamu cari, dan kamu akan selalu menjadi elangku yang membimbingku." Mereka berdua lalu berjalan keluar masjid, disambut hujan beras dan sorak-sorai bahagia dari seluruh pedagang pasar Pelita. Mereka tidak merayakan di hotel mewah, melainkan berbagi nasi tumpeng sederhana bersama seluruh komunitas pasar. Inilah pernikahan yang jujur dan paling tulus. 3 hari setelah pernikahan, Elang dan Mentari menghadiri sidang gugatan Surya yang menuntut pembatalan warisan. Surya, yang tampak lebih tua dan lebih kurus, duduk di seberang mereka dengan tatapan penuh kebencian. Pengacara Surya memaparkan argumennya dengan sinis, menuduh Mentari tidak kompeten dan hanya dimanipulasi oleh Elang untuk menguasai perusahaan. "Yang mulia hakim," kata pengacara Surya, "Nona Mentari ini hanyalah penjual sayur tanpa pengalaman bisnis. Ia tidak memenuhi kualifikasi hukum untuk mengelola aset triliunan rupiah.
Ini hanyalah rekayasa cinta dari Tuan Elang untuk mengambil alih kendali penuh. Elang kini berdiri di samping istrinya. Ia tidak menggunakan pengacara perusahaannya. Ia memilih untuk berbicara sendiri. Yang Mulia Hakim, ujar Elang, suaranya tenang, memancarkan otoritas seorang CEO sejati. Saya tidak akan menyangkal bahwa istri saya, Mentari, adalah penjual sayur. Ya, dia adalah. Tapi dia bukan hanya penjual sayur. Dia adalah wanita yang membangun bisnisnya dari nol, yang berjuang demi ayahnya, dan yang memiliki integritas jauh lebih tinggi daripada semua direksi yang duduk di ruangan ini. Elang menatap Surya tajam. Justru karena dia penjual sayur, Yang Mulia. Ia tahu arti kerugian, ia tahu arti kerja keras, dan ia tahu betul perbedaan antara kejujuran dan kecurangan. Apakah Tuan Surya memiliki kualifikasi itu? Tuan Surya hanya memiliki kualifikasi dalam penipuan dan penggelapan dana. Elang kemudian menyerahkan dokumen yang telah ia siapkan. Sebagai Nyonya Dirgantara dan pewaris sah, Mentari telah mengambil keputusan. Dia tidak akan mengambil dividen tahunan itu untuk dirinya sendiri. Seluruh dana tersebut akan diinvestasikan ke dalam proyek pembangunan pasar tradisional, memberdayakan komunitas pedagang kecil, dan memastikan tidak ada lagi pedagang yang tertindas. Bukti kompetensi Mentari bukan pada gelarnya, tapi pada hatinya yang memilih keadilan di atas kekayaan. Mentari maju, berdiri di samping Elang. Saya tidak takut menjadi kaya, Yang Mulia. Tapi saya takut jika kekayaan itu menjadi alat untuk menindas. Saya akan mengelola warisan ini untuk membersihkan nama grup Dirgantara dan memastikan perusahaan ini kembali memiliki hati, seperti yang kakek saya cita-citakan. Hakim terdiam. Keputusan Mentari untuk menginvestasikan seluruh kekayaannya kembali ke komunitas, bukan untuk memperkaya diri sendiri, adalah argumen terkuat yang mengalahkan semua tuduhan Surya. Surya terperangah. Ia tidak pernah membayangkan Mentari akan menolak uang itu untuk dirinya sendiri. Surya akhirnya roboh di kursinya. Gugatannya ditolak, dan ia terancam menghadapi tuntutan pidana yang lebih berat. Elang dan Mentari keluar dari pengadilan sebagai pemenang, bukan hanya di mata hukum, tetapi juga di mata cinta. Cinta mereka, yang lahir dari penyamaran dan diuji oleh warisan, kini menjadi benteng keadilan yang tak tergoyahkan. Keputusan hakim yang menolak gugatan Surya adalah akhir dari kekuasaan sang paman yang tamak. Surya tidak hanya kehilangan gugatannya, tetapi juga menghadapi tuntutan pidana serius atas korupsi dan penipuan waris yang terbukti melalui dokumen yang dikumpulkan Elang saat menyamar sebagai bara. Gelombang keadilan telah menyapu bersih grup Dirgantara dari racun moral yang selama ini merusak fondasinya. Mentari dan Elang, yang kini resmi menjadi sepasang suami istri, tidak menghabiskan malam pertama mereka di villa mewah. Mereka memilih kembali ke kontrakan sederhana, menghirup aroma kopi dan bumbu dapur, yang bagi mereka terasa lebih menenangkan daripada wewangian hotel bintang 7. "Selamat datang di rumah kita, Nyonya Dirgantara," bisik Elang, memeluk Mentari di teras kontrakan. Mentari bersandar di dada Elang. "Aku lebih suka dipanggil Mentari Sayur, Mas." Gelar Nyonya Dirgantara itu berat. Tapi aku senang. Kita menang. Kita menang karena kita jujur, sayang. Dan kamu membuktikan bahwa kualifikasi bisnis terbaik adalah hati yang bersih. Surya tidak akan pernah mengerti itu, ujar Elang, mencium puncak kepala Mentari. Keesokan harinya, Mentari mengemban tugas barunya, mewujudkan janji pembangunan pasar Pelita. Meskipun kini ia adalah pemilik saham triliunan, ia tetap mengenakan pakaian sederhananya dan memimpin rapat pertamanya di sebuah pos ronda kecil dekat pasar, bukan di ruang rapat marmer grup Dirgantara. "Saya ingin pasar Pelita ini menjadi model," kata Mentari di hadapan para pedagang yang kini menatapnya dengan rasa hormat bercampur haru. "Pasar yang bersih, adil, dan dikelola oleh kita sendiri, para pedagang. Dana yang saya dapatkan dari dividen perusahaan akan kita gunakan sepenuhnya untuk membangun ini. Ini adalah warisan dari kakek saya untuk kita semua." Empok Leha, yang dulu menjahitkan kebaya pengantin Mentari, kini duduk di barisan depan, matanya berkaca-kaca. "Kami percaya sama kamu, Mentari. Kamu tidak pernah lupa sama kami. Kalau bukan kamu, sudah rata tanah pasar ini." "Saya tidak akan pernah lupa, Empok," janji Mentari tulus. "Karena saya adalah bagian dari kalian.
Saya tetap akan menjual sayur di lapak saya. Kita akan membangun pasar ini bersama-sama, dan saya butuh bantuan kalian untuk mengawasinya agar tidak ada korupsi. Sementara Mentari fokus pada proyek komunitasnya, Elang kembali ke gedung Dirgantara, tetapi dengan peran yang berbeda. Ia kini memimpin perombakan total manajemen perusahaan, mengganti direksi yang terlibat dengan Surya, dan menerapkan standar etika yang ketat. Ia tidak lagi duduk di ruangannya yang sunyi, ia lebih sering turun ke lapangan, memastikan setiap proyek grup Dirgantara tidak merugikan rakyat kecil, sebuah pelajaran yang ia dapatkan saat menjadi bara. Suatu sore, Elang mengajak Mentari ke kantornya. Bukan untuk pamer kemewahan, tetapi untuk menunjukkan sebuah ruangan baru. Ini adalah kantor Komite Keadilan Sosial Grup Dirgantara, jelas Elang, menunjukkan sebuah ruangan yang tadinya ruang rapat pribadi Surya, kini diubah menjadi kantor yang didominasi warna tenang. Ini adalah ide darimu, Mentari. Setiap proyek grup Dirgantara harus mendapatkan persetujuan dari komite ini, yang diketuai oleh ahli hukum independen, dan dipimpin oleh kamu. Mentari terkejut. Aku tidak punya pengalaman, Mas. Kamu punya hati, Mentari. Itu kualifikasi tertinggi. Kamu akan memastikan perusahaan ini tidak menindas siapapun. Kamu akan menjadi mata dan telinga perusahaan. Pengingat bahwa di balik angka triliunan, ada wajah-wajah rakyat kecil yang harus kita lindungi, jelas Elang. Kamu akan bekerja di sini, di kantor ini. Tapi aku janji, setelah jam 5 sore, kamu akan kembali menjadi Mentari sayurku, dan aku akan menjadi bara MU. Mentari tersenyum. Tawaran itu bukan hanya jabatan, tetapi pengakuan atas integritas dan hati nuraninya. Ia menerima kunci kantor itu, merasakan beban tanggung jawab yang berat, namun juga kehormatan yang tak ternilai. Meskipun sudah menjadi nyonya Dirgantara dan memiliki kantor mewah di menara tertinggi, Mentari tetap tinggal di kontrakan sederhana. Ia dan Elang setuju untuk mempertahankan hidup mereka apa adanya, membiarkan kekayaan menjadi alat untuk kebaikan, bukan belenggu kemewahan. Namun, di tengah semua kebahagiaan dan kesuksesan ini, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Mentari. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam sederhana di teras, Mentari menatap Elang yang sedang makan dengan lahap, kini sudah terbiasa dengan masakan rumahan sederhana. Mas Bara, panggil Mentari. Ya, sayang. Aku punya satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir tentang penyamaranmu, kata Mentari, nadanya serius. Aku sudah memaafkan kebohongan besarmu, dan aku yakin kamu tulus. Tapi, kenapa kamu memilih nama Bara? Kenapa bukan nama lain? Elang meletakkan sendoknya. Ia menatap Mentari, matanya memancarkan kenangan. Bara, Elang memulai, suaranya sedikit rendah. Nama Bara itu bukan tanpa makna, Mentari. Aku memilihnya karena itulah yang aku rasakan saat itu. Aku merasa hidupku seperti arang yang sudah mati, abu yang hampa. Aku kehilangan bara dalam diriku, semangat dan nyala api yang sesungguhnya. Elang meraih tangan Mentari dan menggenggamnya erat. Tapi kamu, Mentari, kamu adalah angin. Kamu adalah oksigen. Kamu meniup abu itu, dan kamu menghidupkan kembali bara api di dalam diriku. Bara yang semula hanya arang yang mati, kini kembali menyala karena kamu. Kamu memberiku semangat hidup, semangat untuk berjuang, dan semangat untuk mencintai dengan jujur. Itulah sebabnya aku bara, dan kamu adalah angin yang menghidupiku. Mendengar penjelasan puitis dan tulus itu, hati Mentari terasa dipenuhi kehangatan yang tak terlukiskan. Ia tersentuh oleh metafora sederhana yang begitu dalam. Ia menyadari, pria di depannya ini benar-benar telah berubah, dan penyamaran itu bukan hanya misi, melainkan perjalanan spiritual untuk menemukan jati diri. Aku mencintaimu, Bara, bisik Mentari, air mata haru menetes. Kali ini, air mata itu adalah kristalisasi dari cinta dan kepercayaan yang telah sepenuhnya pulih. Hubungan mereka kini telah mencapai kedewasaan. Mereka tidak lagi dibayangi rahasia atau ancaman. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati mampu bertahan dalam api ujian terberat, dan mampu mengubah seorang miliarder menjadi pelayan komunitas, dan seorang penjual sayur menjadi pimpinan yang berintegritas. Babak penyelesaian telah tiba, menyisakan kebahagiaan sederhana yang mereka dambakan. Waktu berjalan dengan kelembutan yang berbeda bagi Mentari dan Elang.
Setahun telah berlalu sejak pernikahan sederhana mereka dan keberhasilan mereka mengalahkan segala intrik hukum. Kisah cinta miliarder yang menyamar menjadi pengemis dan jatuh cinta pada gadis penjual sayur telah menjadi legenda urban di Jakarta. Sebuah kisah pengingat bahwa ketulusan adalah mata uang paling berharga. Hari itu, suasana pasar Pelita dipenuhi dengan kemeriahan. Bukan lagi pasar yang becek dan kusam, melainkan sebuah kompleks pasar rakyat mandiri Pelita yang modern, bersih, dan tertata rapi. Proyek pembangunan yang didanai oleh dividen saham Mentari sepenuhnya telah selesai. Ada klinik kecil, tempat penitipan anak untuk para pedagang, dan sistem manajemen sampah yang canggih. Pasar itu kini menjadi benchmark bagi pasar-pasar tradisional lainnya di ibu kota. Mentari, dengan jabatannya sebagai Ketua Komite Keadilan Sosial Grup Dirgantara dan Ketua Koperasi Pasar, tetap menjaga akarnya. Ia masih menjual sayur di lapak pertamanya, yang kini menjadi toko modern kecil. Ia melakukannya bukan untuk mencari nafkah, melainkan untuk menjaga janji dan idealismenya. Selamat pagi, Nyonya Ketua. Bayamnya segar sekali pagi ini. Sapa Empok Leha, yang kini juga memiliki lapak yang lebih besar dan bersih. Selamat pagi, Empok Leha. Tentu saja segar. Dipetik subuh tadi. Balas Mentari riang, menimbang bayam untuk seorang pembeli. Ia mengenakan celemek sederhana yang menutupi blus kasual, perpaduan sempurna antara identitas lamanya dan tanggung jawab barunya. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan sederhana, bukan limousin, berhenti di depan lapaknya. Keluar dari mobil itu, Elang Dirgantara, dengan kemeja polo sederhana dan celana katun. Ia tidak lagi menggunakan jas kecuali untuk rapat dewan direksi yang sangat formal. Wajahnya dipenuhi senyum. Bara datang, seru beberapa pedagang. Mereka terbiasa memanggil Elang dengan nama itu, nama yang melambangkan kejujuran dan cinta sejatinya. Elang menghampiri Mentari, tidak ragu memeluknya di depan umum. Sudah selesai dengan semua laporan mingguanmu, Nyonya Dirgantara? Tanya Elang sambil mencium dahi istrinya. Baru saja, Tuan CEO, balas Mentari, membiarkan Elang memegang tangannya yang sedikit kotor karena tanah. Aku baru selesai meninjau laporan keuangan koperasi. Dan ternyata, kita berhasil membukukan laba 20% lebih tinggi dari perkiraan. Para pedagang kini bisa tersenyum lebar. Elang tersenyum bangga. Aku sudah bilang, kamu adalah CEO terbaik. Kompetensimu melebihi semua emba di luar sana. Sekarang, ayo kita ke rumah. Ayah sudah menunggu. Mereka meninggalkan lapak, berjalan bergandengan tangan, di tengah keramaian pasar yang penuh kehidupan baru. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada kebahagiaan. Di kontrakan sederhana yang tetap mereka tinggali, kini sudah direnovasi sedikit agar lebih nyaman untuk Bapak Gunawan. Bapak Gunawan sedang duduk di teras, membaca koran. Kondisinya jauh lebih baik, wajahnya sehat dan cerah. Selamat datang, Nak. Sapa Bapak Gunawan, matanya penuh kasih sayang. Ayah, lihat ini, kata Elang, menunjukkan koran yang ia bawa. Headline utamanya adalah, Pasar Rakyat Mandiri Pelita, bukti nyata bisnis berintegritas ala Nyonya Dirgantara. Mentari, kamu sudah menjadi teladan, ujar Bapak Gunawan, menatap putrinya dengan bangga yang meluap. Kakekmu pasti tersenyum di atas sana. Kamu telah mengembalikan kehormatan dan keadilan yang ia cita-citakan. Itu semua berkat ayah, yang mengajari kami tentang kejujuran. Dan berkat Mas Bara, yang rela menanggalkan segalanya demi cinta, jawab Mentari lembut, menyandarkan kepalanya di bahu Elang. Sore itu, mereka bertiga duduk di teras, berbagi cerita dan tawa. Elang bercerita tentang rapat dewan direksi yang kini jauh lebih humanis, dan Mentari bercerita tentang rencana pembangunan perpustakaan kecil di Pasar Pelita. Mereka adalah perpaduan sempurna. Elang membawa kekuasaan dan akses, Mentari membawa hati nurani dan integritas. Mas Bara, ujar Mentari tiba-tiba, menatap Elang dengan pandangan penuh makna. Ya, sayang. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Kita sudah punya segalanya. Kita punya cinta, kita punya keluarga yang utuh, kita punya kejujuran. Kita tidak butuh lagi harta yang menumpuk. Aku ingin mengembalikan sebagian besar saham 30% itu kepada Grup Dirgantara, sebagai endowment untuk Yayasan Keadilan Sosial.
Yayasan yang memastikan setiap orang kecil yang tertindas oleh korporasi besar akan mendapat bantuan hukum dan perlindungan, usul Mentari. Elang tidak terkejut. Ia mengenal istrinya. Mentari selalu memilih memberi daripada menerima. Itu ide yang luar biasa, Mentari, jawab Elang, menggenggam tangan Mentari. Kita akan melakukannya. Kita akan memutar kekayaan yang tadinya digunakan untuk menindas, menjadi kekuatan untuk melindungi. Malam itu, Mentari dan Elang berjalan-jalan ke pasar Pelita yang baru. Lampu-lampu pasar bersinar terang, memantulkan wajah-wajah bahagia para pedagang yang masih sibuk merapikan dagangan. Mereka berhenti di depan bangku kayu yang dicat ulang, bangku yang menjadi saksi bisu awal kisah mereka. Kamu ingat, Mas? Di bangku ini, kamu bilang kamu hanya bara yang sedang mencari dirimu yang hilang, kata Mentari, menyentuh kayu itu dengan lembut. Elang memeluk Mentari dari belakang. Dagunya bersandar di puncak kepala Mentari. Dan kamu membawaku kembali, Mentari. Kamu adalah kompas moral di tengah badai korupsi. Kamu membuat Elang menjadi bara, dan bara menjadi orang yang lebih baik. Tanpamu, aku hanya uang, tanpa jiwa. Aku senang, Mas. Akhirnya, kamu tidak perlu lagi menyamar. Kamu bisa menjadi baraku yang tulus, dan elangku yang jujur, tanpa perlu topeng, ujar Mentari, memutar tubuhnya untuk menghadap suaminya. Aku mencintaimu, Nyonya Dirgantara, bisik Elang. Aku mencintaimu, Tuan Bara, balas Mentari. Mereka berdua berciuman di bawah cahaya rembulan pasar rakyat mandiri Pelita. Miliarder yang telah menemukan arti hidupnya, dan gadis penjual sayur yang telah mendapatkan keadilan dan cinta sejatinya. Mereka tidak lagi mencari kekayaan. Mereka telah menemukan kebahagiaan sederhana dalam kejujuran, dalam sebuah kehidupan yang dibangun dari nol, di tengah pasar yang menjadi saksi abadi dari cinta yang berhasil mengalahkan intrik dan ketamakan. Kisah mereka pun ditutup, bukan dengan kemewahan, melainkan dengan ketenangan dan kepuasan. Mereka berdua, Elang dan Mentari, adalah bukti nyata bahwa cinta sejati dan integritas adalah kunci untuk menemukan harta karun yang paling berharga.